Yohanes 1 ayat 29 kan mengatakan inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi Yesus mati itu dikorbankan atau dia selesai menyelesaikan pekerjaan Bapa, itulah pengorbanannya sampai dia menerima hukuman seharusnya dia tidak dihukum. Nah ini upacara bangsa Yahudi Seharusnya. di dalam Taurat itu yang dibatalkan. Jadi sudah tidak ada korban lagi hewan, tetapi satu kali ini manusia menebus dosa dunia, selesai. Jadi Ya, nggak itu perlu bawa ajaran Paulus. hewan-hewan lagi gitu. Yesus yang ditumbalkan. Mana perintah Bapa untuk menumbalkan Yesus, untuk mengganti darah manusia, darah domba dengan darah manusia? Mana perintah-perintahnya? Ayo. Ayolah, fairlah, jujurlah. Mana perintah Tuhan menghendaki kematian Yesus sebagai tumbal penebusan dari hukum-hukum Taurat? Itu pengajaran Paulus, dia. Bang. Nggak ada. Apa ya? Coba baca di Ibrani. Ibrani apa kata Paulus? Kristus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Iya, jangan Paulus. Iya. Jadi nggak apa-apa gini, kejujuran aja bahwa nggak usah kalian mengaku-ngaku kalian pengikut Yesus. Cuma kalian itu pentuhan. Karena Anda ini pengikut Paulus. Paulus itu untuk rasul, untuk orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu klop. Akui aja kejujuran ya. Anda jangan mengaku pengikut Yesus. Tidak satu pun yang Anda ikuti dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada. Ya, Yesus tidak mengajarkan peringatan Natal, nyanyi di gereja, joget-joget, atau mati pakai jas. Tidak ada. Ya, nggak ada pengajarannya seperti itu kalau kita. Karena Yesus ini hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi loh. Orang tuanya taat, 8 tahun disunat, diserahkan kepada Tuhan. Ya, Yesus orang-orang Yahudi tidak mengimani itu. Nah, jadi kalau menurut Kan Mbak bangsa Rama, Yahudi tidak menuhankan Yesus. Kalian bangsa apa? Bangsa kuco. Bunda, saya sudah orang jadi Yahudi aja tidak menuhankan Yesus loh. Udah jadi moderator itu sama Bunda Nora, udah jadi moderator. Ya, hah? Terus bangsa apa kalian ini? Justru ya orang Bani Yahudi, Bani Israel itu tidak menuhankan Yesus. Kalian Bani kuco kok menuhankannya. Jadi Jawa ya. jadi itu ya Sofiatur. Gara-gara masak rendang. Terus jadi gini loh, ini resikonya Bang Suki. Anda akan diusir. Enyahlah kau daripadaku. Bukan setiap yang berseru padaku Tuhan akan masuk ke dalam, atau Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan perintah Bapakku atau kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapak? Apa coba? Apa ada kehendak Bapak untuk menuhankan Yesus? Tidak tuh. Adakah? Melainkan melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, pada hari terakhir aku akan berkata, nyahlah kau daripadaku. Bang Suki akan diusir loh. Nggak masa sih, nggak Hidup mungkin lah. ada kalau Bang Suki, Abang kalau hidup itu sebenarnya simpel ya Bang ya. Tapi karena memang kalian itu kedoktrin bertahun-tahun ya Bang ya. Padahal kalian tinggal cek aja Yesus itu datang dari mana. Yesus datang dari negara mana? Yesus itu ada untuk siapa? Yesus itu untuk negara mana? Nah, di negara di mana Yesus datang aja tidak satu pun menuhankan Yesus. Tapi kalian ajaran Paulus, nah itu sudah, saya rasa itu sudah suatu hidayah yang besar. Tapi karena kalian kedoktrin, kalian bodoh amat, gitu. Terus, padahal kalau abang lihat ya masalah tentang Yesus ini ya, Yesus ini kan berdoa. Coba kalau abang berpikir masa iya Tuhan berdoa, nanti kalau dibilang gitu kalian bilang kedagingannya, kemanusiaannya. Coba kalian bilang Yesus saja berdoa loh, kalian bilang apa itu kedagingannya, itu kemanusiaannya. Nanti ditanya data di mana Yesus itu kedagingannya berdoa. Nah itu Enggak, memang benar Yesus itu berdoa. nah artinya gak mungkin kan seorang Tuhan berdoa sama siapa? Bang Suki berdoa sama Tuhan itu untuk diri Bang Suki sendiri dan keluarga. Abang Suki mendoakan diri abang, keluarga abang dan orang lain. Lalu Yesus berdoa, dia Tuhan, dia berdoa kepada siapa? Dia Tuhan loh. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, dia Bunda Yesus izin ini, sholat ya. Bunda izin Yesus sholat ini. Ya asar. bunda. Ya. Yesus ini manusia sempurna. Dia Adam Terus yang abang nggak adil. manusia sempurna? Emang abang kakinya nggak ada satu, tangannya nggak ada satu?
Bukan sempurna fisiknya, sempurna hatinya, ketaatannya. Lah, kalau Yesus itu sempurna ketaatannya lalu dijadikan Tuhan, dia juga di dalam agama kami dia juga sempurna ketaatannya tapi tidak kami jadikan Tuhan. Dia bukan Bunda Nora juga dia moderator bukan- itu. Lanjut. Dia bukan Bapa. Eh. Yesus ini bukan Bapa. Yesus ini anak Allah. Seperti Adam juga anak Allah, tetapi Adam anak Allah yang telah membangkang, memberontak. Nah, Yesus manusia anak semua- Allah dilahirkan oleh Maria kan? Iya. Nah, Yesus anak Allah dilahirkan oleh Maria. Berarti Allah sama Maria berhubungan badan? Bukan. Jadi Tuhan itu menggunakan rahim Maria, melahirkanlah Yesus. Makanya dikatakan dia sebagai Adam yang akhir. Dia selevel dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, hanya satu manusia yang menjadi anak Allah, Yesus. Dia yang paling intim dengan Bapa. Makanya semua orang yang mau hidup kudus benar seperti dia akan menjadi anak-anak Allah. Gitu. Itulah tujuan Jadi Bang keselamatan. Suki ini udah termasuk anak Allah belum? Dalam proses untuk menuju ke jadi anak-anak Allah. Kalau hidup kita sama Emang Bang seperti Suki Yesus. sunat? Iya. Oh Bang Suki sunat. Oh. Iya. Kenapa Bang sunat loh? Kata Paulus sunat tidak berarti bagimu loh. Kalau kamu Iya. sunat. Boleh juga tidak, gitu nggak masalah. Setiap titik ini hal yang tidak terlalu diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu bagaimana hatinya. Janji di dalam hati itu hukum itu ditulis karena kan ada hukum yang ditulis dalam loh batu di dalam kitab. Lalu hukum ini supaya nyata di dalam diri manusia hidup. Makanya Yesus mengatakan aku menggenapi. Jadi hidupnya Yesus ini adalah hukum Taurat yang hidup. Dia hukum Taurat yang disempurnakan, itulah Yesus itu sendiri, itu hukum. Maka Yesus dijadikan sebagai hakim. Kitabnya itu Yesus, kehidupan Yesus, itulah kitabnya. Makanya dia jadi hakim. Kalau nggak ada kitab untuk menghakimi orang, ya nggak bisa. Kayak di pengadilan kan ada kitab undang-undang hukum pidana. Nah hakim ini Oke, Oh, mengadili jangan bawa dengan- pidana bang. Iya. Jangan saya tanya kalau abang bawa pidana. Di mana di negara mana hukum memakai hukumnya Kristen? Ayo, negara mana? Ayo, justru Iya. di Islam ini, justru di Indonesia itu pakai negara agama Islam, aturan Islam dipakai. Hah? Di mana tuh? Dalam undang-undang, ya bahkan Pancasila aja Tuhannya orang Islam, Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Tritunggal, bukan Tuhan yang Dwi Tunggal. itu yang duit tunggal, duit Jangan tunggal bawa, kan jangan itu bawa doktrin. hukum bang. Justru Tapi hukum di dalam Indonesia itu dipakai Alkitabnya. adalah untuk hukum adalah hukum Islam, ngerti bang? Iya, iya. Di Iya, dalam jangan bawa Alkitabnya, hukum. di dalam Alkitabnya tertulisnya Esa Tunggal kan? Ada Esa, semuanya Esa. Cuman itu doktrin. Lah lagi tadi dari- di mana ada tertulis Esa Tunggal di mana? Tuhan yang Esa Tunggal di mana? Di mana tertulis Tritunggal? Tuhan yang Esa Tritunggal di mana? Tritunggalnya di mana? Ya saya kan bukan Tritunggal, makanya Terus abang apa? Esa monoteisme. Ih, siapa pula Mono mirip ember? satu. Iya abang Esa, berarti Yesus itu siapa? Yesus manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan Bapa, dia bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Oh, berarti dia utusan. Iya, memang diutus oleh Bapaknya. Ya kalau Yesus utusan, Elohim adalah Allah, adalah Tuhan. Terus ngapain lagi kok Kristen beluap? Lo orang kan di Alkitab begitu ngajarinnya yang benernya. Cuman Ya tapi yang kan lain noten-noten mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, Kalau dia udah begini salah. ngapain lagi kok Kristen? Hah? Ya udah tunggu Bang Juma monitor ya, sahadat ya. Iya kalau Ya, udah gitu begini deh. ngapain lagi di Kristen coba? Bukankah di Kristen itu mereka menuhankan Yesus dan Anda mengatakan Yesus adalah Yesus adalah utusan. Yesus Coba. manusia. Jadi begini Ya udah kalau Yesus saya, manusia, dia tuh diutus utusan, ya, Ya, kan? jadi, Nah, ya. terus kalau saya ngikutin Anda ya, Yesus adalah utusan, Elohim adalah Allah Bapa adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Terus Ya. Anda ngapain lagi bertahan di Kristen? Loh, kan Alkitab begitu ngajarinnya kan benernya.
Iya, saya Ya tetap ada di benar, Alkitab. Alkitab itu benar ngajarinnya, sangat-sangat Iya kan? benar. Benar, tapi Kristen-Kristen yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara kalau kita minta data, tidak ada data yang tertulis. Tapi kalau Kristen kayak Bang Suki ini sudah jujur dan mengakui, itu biasanya gak bertahan lama. Minimal 1 detik lah, udah asyhadu an la ilaha illallah dia. Assalamualaikum. Sebab di dalam Alkitab Waalaikumsalam sendiri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bang Ya, Erwin. gimana Bang Erwin? Ya kan Bang Erwin, silakan Bang Erwin. Iya, mungkin bedanya cuman inginnya Mbak Suki kan tanpa berbuat apa-apa sudah ada yang menebus, kan gitu bedanya Bunda. Kalau menjadi Muslim kan nggak ada penebusan, adanya adalah pengampunan. Jadi permohonan ampun kepada Allah. Lah kalau Pak Suki kan Pengampunan dan sudah dihapus, penghapusan sudah dosa. ditebus, ya kan? Nah, penebusan dosa ini. Betul nggak begitu Pak Suki tentang penebusan ya? kurang yang kurang bertahan, ya tepat. kan? Jadi Yesus ini menebus manusia, bukan menebus dosanya. Nah, Lah, penebusan menebus dari dosanya apa Pak itu. Suki? Jadi yang Emangnya ada Yesus- manusia digadaikan Bang? Iya. Kan menebus. Ini gimana Coba aku nih, kasih coba tahu Mas kata Suki. menebus ya, definisi menebus. Ini contohnya, aku pinjam uang. Nah, si Nora ini kugadaikan, aku belum udah gak ada lagi mau digadaikan, si Nora aja kugadaikan ya kan. Ya lumayan lah dia janda, siapa tahu ada yang mau ngambil diambil lah ya kan. Kuikhlaskan lah si Nora ini. Kugadaikan lah si Nora ini dengan jumlah uang 5 juta. Nah, jadi si Nora ini ngomel-ngomel lah, bukan otak kok gadaikan aku. Ya udah tunggulah aku tebus Nora ya kan. Nah, si Nora ini kan manusia, aku tebus lah si Nora ini untuk membayar hutangku. Nah gitu Bang. Nah, Ini itu Abang bilang baru Yesus penebusan. menebus manusia. Manusia mana yang digadaikan Yesus Bang? Bukan manusia. Oh, bukan lagi. Jadi gini, manusia itu sendiri menggadaikan dirinya kepada iblis, di bawah kuasa iblis. Lagi bagaimana manusia yang dikuasai iblis ini bisa diambil dari kekuasaan iblis? Maka harus ada satu manusia yang taat sepenuh kepada Sang Pencipta. Nggak ada Nah, manusia yang sekarang begitu, nah, pertanyaannya Yesus jadi ini. gini Pak Suki. Ya. Kemauan siapakah Yesus itu dijadikan sebagai penebusan dosa? Kan itu akhirnya pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya iya. Iya, Bapak sendiri kan. Kemauan orang-orang, kemauan bapaknya atau kemauan orang Kristen, kan gitu? Bapaknya Bang, bukan orang Kristen. Di mana itu? Di mana Ya itu kan? Bang? Nah, jadi kronologisnya kan begini. Tuhan itu mau memiliki manusia sepikiran seperasaan dengan dirinya. Jadi apa yang dibuat manusia itu menyenangkan hatinya. Nah kan gitu. Kalau kamu melanggar, kamu mati. Kalau kamu tidak menyenangkan aku, kamu menyenangkan dirimu sendiri atau orang lain, atau ternyata yang disenangkan iblis, kamu pasti mati. Nah, Enggak, maksudnya dan- begini Pak Suki, di mana di dalam Bible itu bahwasanya penebusan dosa atas diri Yesus itu diinginkan oleh Bapaknya gitu loh. Dalilnya di mana gitu? Itu maksudnya supaya jelas gitu kan. Jadi nggak berkutat, nggak berkesan Pak Suki ini bertahan dengan doktrin, tapi utamakan kejujuran bahwasanya adakah secara eksplisit di dalam Bible itu bahwasanya Bapak itu memberikan apa ya, izin atau menyatakan bahwasanya penebusan dosa itu oleh diri Yesus gitu loh Pak Suki. Ya, coba nih saya baca ya di Yohanes 17. Ini doanya nih. Doa Yesus ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, pada saat dia bilang telah tiba saatnya permuliakan anakmu, itu maksudnya ya salibkanlah aku, korbankanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Karena memang tujuan Yesus itu datang ke dalam dunia ini membawa terang. Nah, terang itu masuk dalam kegelapan. Yesus nggak mungkin bisa mati, nggak mungkin bisa disalib kalau Bapak tidak mengizinkan. Tapi konteksnya Gitu. begini loh Pak Suki. Pak Gimana? Suki kalau mengambil dari konteks itu 17 tuh, ya kan? Itu Ya. kan di sana itu adalah doa Yesus bahwasanya setiap manusia ini Pak Suki ya, kalau merasa dirinya sudah dalam bahaya itu bisanya berserah diri, bukan menyerahkan diri, tapi berserah diri. Berdoa kepada Sang Pencipta ini berserah diri. Nah gitu.
dalam satu konteks ya kan, seseorang yang tahu akan dalam bahaya pada saat itu Yesus itu dalam ancaman tentara Romawi, pasti berserah diri kepada Sang Pencipta itu. Siapa tahu doa-doanya dikabulkan. Sama dengan kita pada saat kita ada suatu ujian, kita berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya Allah, ya Tuhanku, ya kan? Berilah petunjuk, berilah jalan. Siapa tahu dikabulkan. Beda dengan berserah diri dengan menyerahkan diri, gitu loh Pak Suki. Jadi pada saat itu memang di situ kan kuduskanlah. Jadi kan doa itu. Pak Suki pun mengatakan itu doa. Nah, harus dilihat juga pada saat ada ending-ending tertentu di mana ya kan sebenarnya orang jujur ini kan digantikan dengan orang fasik, dan orang-orang pilihan Tuhan itu akan dilindungi, diselamatkan. Apakah Pak Suki nggak pernah membaca bahwasanya Yesus ini adalah orang pilihan yang Bapak Suki katakan kan anak Allah. Anak Allah ini kan orang terdekat. Orang terdekat itu orang pilihan, manusia pilihan Tuhan yang diutus untuk orang yang akan diselamatkan pada saat itu. Tapi bukan berarti di ini Pak Suki, bukan berarti dikorbankan gitu loh Pak Suki. Ya. Bang Erwin lanjut dulu ya, sedikit ada panggilan nih. Kayak gini. Bentar ya. Panggilan kemana Bang? Kok abis mangkal? Kok katanya sedikit ada panggilan? Kok mangkal ya Bang? Bang? Enggak ada kerjaan dikit. Enggak. Soalnya Jadi Pak Samu ada panggilan. tak kasih kisi Pak Suki ya. Sama di dalam Al-Quran tuh begini Pak Suki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsurun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Jadi berserah diri itu bukan menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri itu total, kita memang sudah ada yang menangkap di sana kan. Tapi kalau berserah diri itu kita merendahkan diri di hadapan Sang Maha Pencipta, gitu Pak Suki. Satu lagi saya mau berikan masukan ke Pak Suki ya. Nanti Pak Suki, kenapa umat Kristen, tadi saya sambung yang tadi ya, kenapa umat Kristen itu tidak mengikuti sunat, tidak mengikuti hari Sabat, hukum-hukum termasuk Taurat tidak diikutin. Sebenarnya itu politiknya si Paulus. Nanti ini catat ya, tolong dicatat, nanti cari di Google itu Paul of Tarsus Talmidi. Nanti cari di situ Epipanius Panarion. Nah, nanti cari di situ. Itu semua ada lengkap di situ. Dan di yang tadi Pak Suki bilang Yesus itu hamba Tuhan, memang betul lah, karena dalam satu ayat di dalam Bible itu, dalam Matius 12 ayat yang ke-15 itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ada juga di Kisah Para Rasul 3 ayat berapa ya, saya lupa, itu Yesus hamba Allah. Nah, kalau mau mengetahui bahwa sebutan anak itu adalah hamba Allah, nanti bisa dicari itu bukunya tuh karya Profesor Barton. Aduh bang, jangan suruh mereka baca buku bang, Bibelnya aja nggak dibaca bang, ampun. Jangan suruh mereka baca buku bang, Bibelnya aja nggak dibaca. Ya, benar. Begini ya, karena memang saya memang latar belakangnya sekolah ya, jadi saya belajar itu untuk apa? Bagaimana kita mau menguatkan iman kekristenan sehingga data-datanya kita nggak lengkap, itu masalahnya gitu. Itu menurut saya ya, menurut pribadi saya, bukan menurut Bang Zuma, bukan menurut Bunda Blokir Permanen atau Bunda Rahma atau Bang Erwin, bukan. Itu dari pribadi saya. Marilah kita sama-sama belajar biar kita mengetahui sesembahan kita itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya kalau kita dari cara mereka ya, dari cara mereka berbicara dan berpikir, dan dari pengalaman saya juga, kalau saya bilang ini ya, mereka ini bukan malas baca, tapi mereka ini sudah senang dosanya ditebus,
seakan-akan udah gak ada dosa. Nah itu, beratnya, ore dosaku udah ditebus. Jadi ngapain lagi aku baca Bible itu? Orang dosaku udah ditebus kok. Tuhanku mati di tiang kayu salib. Tapi mereka tidak mencari tahu apakah itu Tuhan atau bukan. Itu kesalahan mereka. Nah itu. Betul. Berarti Sama kayak Bang Le kan, kayak Bang Erwin kan. Bunda, ada aku bayar utangmu. Oh, alhamdulillah, utang lagi aku besok, ya kan? Itulah ceritanya kan. Utang lagi aku besok. Ada kok yang nebus utangku kan gitu kan. Nah, begitulah Ten. Woi, ngapain lagi kau capek-capek kau ibadah kan dari tebus dosa kau. Oh iya juga ya. Tuhanku di tiang kayu salib dari tebus dosaku. Nah itu. Berarti kurang baca Roma 14 nomor 12. Setiap orang akan bertanggung jawab di atas dirinya sendiri di hadapan Allah. Nah itu kan sudah jelas. Berarti tidak ada dosa penebus itu. Penebus dosa itu nggak ada. Itu hanya apa bullshit semuanya. Bukan berarti ini pendapat pribadi saya mengenai ayat Roma 14 nomor 12 bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas diri perbuatannya di hadapan Allah. Gitu. Jadi setiap perbuatan apa yang saya makan itulah yang saya kenyang. Saya lapar, saya makan, saya kenyang. Bunda Rahma, Bunda Blogger Permana dan Bang Erwin lapar, makan ya masing-masing yang kenyang. Gak mungkin Bang Erwin makan, saya yang kenyang. Memangnya Dewa Krishna. Tolong ya, namaku bukan Rahma ya, tolong ya. Namaku bukan Rahma. Ya, yang di bawah di typing nih, Rahma pula nama. Jelas-jelas dah blokir permanen dipanggil Rahma. Itu namanya Bunda Rahma, ada bacaannya. Aku blokir permanen. Ini dia pakai apa? Lah di rumahnya ini teriak aja tuh. Jangan, gak usah bising Konora, nanti ku gadekan Konora. Gak mau aku nebus kau. Tapi Bang Suki, coba baca itu Bang, di Yohanes 11 tuh. Yesus tuh mati bukan untuk nebus dosa loh. Yesus mati bukan entahlah apa yang ingin kau namakan tuh. Coba baca Yohanes 11 tuh. Kenapa? Sebenarnya dari tadi saya dengarkan ya Bunda Rama. Saya tuh tertarik itu dengan statement dia yang mengatakan Allah aku itu kira tertarik sama Bang Suki, jangan. Enggak lah. Lanjut. Allah itu mempermuliakan Yesus itu berarti dengan cara Yesus itu diserahkan untuk disalib. Nah, setelah Yesus disalib, nah di situ Yesus jadi mempermuliakan Allah Bapanya lagi. Yang tadi dia baca itu kan Bang Erwin, Allah mempermuliakan Yesus, yaitu mempermuliakan itu dengan cara disalib. Nah ini konteks mempermuliakan itu sama dengan disalib gitu loh. Kok sampai seperti itu mereka punya mengartikannya ya? Itu yang membuat saya tuh ya ampun. Berarti Yesus mempermuliakan Bapanya itu. Padahal itu kan Sebentar jelas dulu, Bang. dalilnya ya. Sebentar. Ya. Ya, Yesus mempermuliakan Bapanya itu dengan cara melakukan melakukan segala apa yang diperintahkan Allah Bapanya sehingga dipermuliakan Allah Bapanya. Mukjizat yang diberikan kepada Yesus, dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Nah ini dia mau menyatakan kemuliaan Bapanya bahwa yang melakukan itu semua adalah Bapakku, bukan aku. Tetapi beda kalau menurut Suki, Allah mempermuliakan Yesus ini dengan cara menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah ini Gaprul. Ya lanjut. Ya itu saya ambil poin dari situ aja tadi. Makanya kalau kita perhatikan ya jelas di sini ya. Di Yohanes 17 itu kan jelas. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita selama aku bersama mereka. Jadi di sana tuh ada mereka, ada aku, ada Bapa, ada mereka, ada aku, ada Bapa. Di sini kan menjelaskan bahwasannya antara Yesus, Bapa, Ya, lanjut, mereka Bang. itu beda-beda. Kita. Benar nggak Bang Suki? Ya, benar. Antara Bapak, mereka, aku. Nah itu kan beda-beda. Di situ ada esensi antara Bapak itu yang dikatakan yang sang pencipta, Yesus sebagai anak-anaknya Bapak, Betul. terus mereka sebagai umatnya Yesus atau murid-muridnya Yesus. Di situ kalau sebenarnya kalau diambil secara akal itu sudah bisa membedakan siapa Yesus, siapa mereka, dan siapa Bapak. Nah, Iya. mungkin perbedaannya Pak Suki ini
tentang penebusan, di mana Yesus itu dipercaya oleh Pak Suki itu memang disalibkan. Ini yang membedakan mungkin dari pemahaman kita, ya Pak Suki. Oh iya, karena memang di Bible disalib, sedangkan di sana di kitab suci Al-Quran kan tidak disalib. Kenapa saya yakin disalib? Tentu begini Bang. Jadi kalau kita mengerti dosa itu, perbuatan jahat ini adalah disimbolkan sebagai kegelapan. Di dunia ini sudah gelap. Lalu ada satu anak manusia, Yesus diutus. Bang, tempatku masih terang, enggak, tempatku masih terang, masih ada Terang ya? matahari. Iya, Ya, masih ada jadi matahari Bang. datang nih satu anak manusia, hidup benar, dia taat melakukan kehendak Bapa, jadi terang dia. Nah, terang menerangi kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan ini, yang sudah nyaman, dia bangsa Yahudi contohnya, dia tidak suka. Nah, makanya dia berusaha untuk membunuh terang ini supaya disingkirkan. Ya pasti mati, tapi syukurnya terang itu telah diterima oleh murid-muridnya. Makanya ya katakan sebagai di dalam Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kenapa membenci? Karena berbeda cara hidupnya. Yang satu dari atas, yang satu dari dunia, yang satu terang, yang satunya di dalam kegelapan. Nah, itu perbedaannya. Lalu kata mereka, karena mereka bukan dari dunia. Nah, sama seperti aku, kata Yesus, bukan dari dunia. Jadi cara hidup Yesus itu dari surga. Jadi Lalu itu mereka itu sebentar, jangan terlalu panjang. Itu sehingga kau menuhankan. Murid-murid juga bukan dari dunia, mereka bukan dari dunia. Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan, bukan apa ya? Apa yang engkau sampaikan? Apa yang aku telah memberikan firman-Mu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, Kalau kau ingin menuhankan Yesus, tuhankan juga itu murid nih. Jadi gini loh Juga Pak enggak Suki. dari dunia kok. Kalau Aku dari kurmaku. ini tidak bisa menjadi dasar ketuhanan Yesus Pak Suki. Kalau Anda mendasarkan ketuhanan Yesus dari ini, murid-murid Yesus jadi Tuhan. Gitu loh, Pak Suki. Bukan ketuhanan Yesus begini maksudnya. Yesus yang mengawali, Yesus yang memulai, memiliki Maksudnya kehidupan terang itu. sebentar Pak Suki ya. Iya. Pak Suki, kalau Anda mengambil dasar termasuk ya salah satu dasar ketuhanan Yesus ini, nanti ada satu kisi di mana murid-murid Yesus juga harus dituhankan. Terus kalau Pak Suki ya kan mengambil kisi tentang pengorbanan kepada Yesus itu, bahwa Yesus itulah yang menyerahkan diri, coba Pak Suki itu membaca Bible. Banyak mana ya kan dalil yang mengatakan orang baik itu yang menjadi korban atau orang yang fasik yang menjadi korban. Coba diperbandingkan itu Pak Suki supaya memiliki timbangan sebagai bahan perenungan Pak Suki. Benarkah Yesus ini disalib? Terus yang perlu diingat Pak Suki kan juga tahu di kisah para rasul bahwasanya mereka itu dalam keraguan-keraguan tentang kematian seorang Yesus. Pernah baca nggak Pak Suki? Di kisah para rasul, mereka juga dalam kebimbangan itu Pak Suki tentang kematian seorang manusia yang termasuk Yesus. Oh, gitu. Nah, coba nanti dibaca lagi. Itu kisi-kisinya di kisah para rasul. Setelah itu Pak Suki juga harus meneliti ya. Kalau ingin menetapkan siapa sebenarnya yang disalib. Sebelum peristiwa penyaliban ada orang yang memakai kain lenan. Pak Suki tahu itu hanya Yesus sebelum di tempat penyaliban. Setelah itu ada orang yang pakai kain lenan, sudah itu kabur. Siapa lagi kalau bukan Yesus kabur di sini, gitu loh. Jadi coba dilepaskan doktrin, dipakai akal, jadikan renungan. Bible Bapak sendiri jadikan renungan. Benarkah ini yang disalib itu Yesus? Kalau memang itu Yesus, siapa yang lari pakai kain lenan? Kok ada dalil di kisah para rasul mengatakan bahwasanya mereka itu dalam kebimbangan tentang kematian manusia yang bernama Yesus. Iya. Tapi gini, Bang. Iya. Satu aja saya pertanyaan gini. Seandainya, ini kan kalau kita lihat setiap kita diskusi, mereka ingin sekali Yesus itu mati. Bahkan terkutuk loh dia mengiyakan tuh di Galatia 3:13. Yes, pokoknya Yesus harus mati. Kenapa? Karena tanpa kematian, tanpa penyaliban, tidak ada Tuhannya Kristen.
Betul toh, Bang? Iya. Ya, Betul. penguasa ya, penguasa. Bukan Tuhan Nah, pencipta langit pertanyaan bumi. saya, seandainya Yesus tidak dimatikan, tidak dibunuh, tidak disalib, nggak ada Tuhanmu ya? Ya, tidak ada imam besar maksudnya, tidak ada Bukan, penguasa. bukan saya bertanya. Kamu harus mengiyakan. Seandainya Yesus tidak dibunuh, tidak disalib dengan terkutuk digantung pada kayu salib tuh, nggak ada Tuhanmu kan? Nggak ada Yesus. Nah, Adarnya aturan ada makanya Tuhan dia lah, Bapak. menginginkan, makanya dia ingin sekali harus pokoknya Yesus harus mati disalib, harus mati tergantung di kayu salib. Padahal orang mati tergantung itu terkutuk, itu perjanjian lama udah tertulis tuh di Ulangan. Nah, harus dia mengimani itu, karena kalau tanpa pembunuhan yang sadis ini, tanpa penyaliban yang secara brutal ini ya, nggak ada Tuhannya. Ya, ada pernyataan begini, without cross, no crown without cross. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Oh, Jadi Yesus jangan ini sampaikan, menerima. jangan hubungkan ke situ. Ini masalah Tuhan. Iya, karena kan Yesus menerima kemuliaan. bukan Menerima kemuliaan. bukan Kalau- cobaan hidup. Ini masalah ketuhanan. Kalau tidak ada pembunuhan manusia Yesus, tidak ada Tuhanmu. Sadar nggak dengan kata-kata itu? Ingat. Yes. Sebenarnya Yahudi- Kristen itu tetap punya Tuhan, Bunda Rahma. Punya Tuhan Sebentar, sebenarnya. bang, Karena belum beda punya, pemahaman belum aja. punya, belum punya. Yahudi mengimani Tuhan tanpa adanya pembunuhan. Islam mengimani adanya Tuhan tanpa ada kematian manusia ya, sama seperti Yahudi. Kristen ini harus mati nih Yesus. Manusia harus mati, dihinakan baru ada Tuhannya. Seandainya Yesus tidak mati, tidak ada Kristen ini. Seandainya Yesus tidak disalib, dibunuh, tidak ada Kristen. Karena Benar, Kristen lahir dari penyaliban Yesus ini, kematian Yesus. Inilah mereka. Iya, betul Jadi betul. Kristen Kristen ini lahir dari pembantaian, dari pembunuhan sadis. Jadi jangan menjual ajaran kasih ya Bang Suki ya. Lanjut. Saya ingat, Yang pembunuh saya ingat bukan tadi, Kristen. Sebentar, tadi saya ingat Yang membunuh Bang bukan Bima Kristen tadi, Bang, tapi Anda imani itu adalah karya keselamatan. Bukan Kristen yang membunuh, tapi Anda mengimani pembunuhan ini adalah karya keselamatan. Ya kan? Lanjut Bang Muhammad Nasir. jadi gini, itu sebenarnya itu bukan kehendak Bapa, tetapi itu kehendak iblis sebenarnya. Coba kita lihat ketika Yudas dibisiki iblis, Iya. apakah itu kehendak Bapa? Tidak. Bapa itu mencintai anaknya dan tidak akan mungkin mengorbankan. Contoh logika sederhana, saya nggak mungkin mengorbankan anak saya harus dikasih mati. Nah, saya ingat tadi Burunda Zuma mengatakan tentang Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-30. Itu kalau kita ke teks bahasa Inggrisnya, Yesus digantung di pohon. Iya. Benar nggak? Iya, boleh aja di atas pohon, boleh aja nggak mas. Yang penting dia Enggak. menerima hukuman yang seharusnya tidak dia terima. Artinya dia menerima hukuman untuk membebaskan manusia yang terhukum itu, bangsa Yahudi. Ya, kalau kita menggunakan konsep itu, tetap Yesus mati terkutuk dong. Yang terjadi. Iya, Enggak, terhukum. menariknya begini Pak Suki. Iya. Berarti Yesus menerima hukuman Iya, akibat daripada manusia yang menerima hukuman seperti itu tadi ya. iya. Jadi kan kini karena ada hukum Taurat yang tidak bisa ditaati sepenuhnya, itu membawa hukuman. Jadi seluruh bangsa Israel ini tidak setia, maka mereka itu hidup di dalam bayang-bayang hukum, di bayang-bayang kutuk hukum Taurat ini. Dia seharus dihukum. Nah, bagaimana membebaskan bangsa Yahudi ini yang Berarti hukum Taurat ini dikutuk gitu Pak Suki. bukan. Jadi gini misalnya jadi- ya, misalnya nih Mbak Nora menerima hukum. Hukum ini tidak bisa ditaati, berarti Mbak Nora kan harus menerima sanksi hukum itu. Dan selama Enggak, Mbak Nora kenapa nggak menerima hukum? Ya, iya Enggak kan Pak Suki, bangsa kenapa menerima hukum? Iya kan bangsa Gini Yahudi loh, waktu Sebentar Bang Hukum Erwin, Tuhan. sedikit Bang Erwin. Sebentar Bang Erwin. Maksudnya begini, biar mengerti saya ini yang saya bingung ya. Galatia 3:13. Ya kan? Karena kutuk hukum Taurat menjadi kutuk karena kita. Kan seperti itu. Berarti hukum Taurat dikutuk, kita pun juga dikutuk. Akhirnya Yesus menanggung kutuk hukum kita dan Yesus akhirnya dikatakan juga terkutuk.
Nah ini hukum Taurat dikutuk, manusia yang ditebus ini dikutuk, Yesus akhirnya juga dikutuk. Nah yang menjadi yang menjadi pertanyaan saya ini Pak Suki, ini hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel karena memang mereka terkenal dengan tegar tengkuknya. Betul. Nah, sekarang begini, apakah mereka dibayang-bayangi hukum Taurat ini, mereka jadi kayak tidak mau mengikuti hukum Taurat atau gimana? Mereka setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka diberi hukum. Mereka janji akan setia melaksanakan hukum ini. Tetapi dalam perjalanannya dia tidak menaati, tidak setia. Nah, karena tidak setia menaati hukum, kan dia harus dihukum, menerima hukuman, dan nggak ada satu orang bangsa Yahudi yang taat. Dia dibayang-bayangi oleh kematian, oleh hukum ini, Taurat. Sampai ada orang yang menggenapi Taurat sehingga dia mati, membawa matilah hukum itu. Oke, Bebas berarti dia, begini gitu lah. sebenarnya Pak Suki, sebenarnya salah. Inilah asumsi yang salah ya. Ketika gini loh, salah satu ya begini, kita jabarkan beberapa hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina. Nah, ketika bangsa Yahudi memberlakukan pada waktu kamu berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Betul? Iya. Kamu mencuri, tanganmu dipotong. Nah, itu berlaku sampai sekarang, diberlakukan oleh negara yang mayoritasnya Muslim. Di Arab sana berlaku, ketika kamu mencuri tangan dipotong, ketika kamu berzina kamu dirajam sampai mati. Nah, sebenarnya ini Pak Suki, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, konsekuen dari mereka melanggar ini tidak ada diberlakukan, paham? Iya, halo. Kalau anak yang durhaka itu dibawa di depan pintu, dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya dibilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jangan mencuri, tangan akan dipotong. Jangan berzina, kamu akan dirajam sampai mati. Apakah diberlakukan ini pada waktu Yesus datang? Ya, untuk itulah bahwa waktu Yesus datang. Enggak, Pak Suki, saya mau bertanya ini aja. Apakah masih diberlakukan pada waktu Yesus datang? Mereka membunuh, mereka dirajam, mereka mencuri, dipotong tangannya. Apakah diberlakukan ini? Waktu zaman Yesus nggak ada yang dipotong, ya nggak ada ya. Tangannya dipotong nggak ada, yang giginya. Orang Yahudi masih berlakukan loh Bang. Baca kitabnya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, berseretlah dia, bawalah dia di depan pintu rumahnya, berlemparlah dia sampai mati, itu ada. Ada gitu ya. Ketika berzina dilempar juga sampai mati, ada itu Bang. Ketika kamu memeluk agama lain itu dibinasakan. Loh, abang nggak baca ya? Nggak, maksudnya sekarang itu di Yahudi sana tuh nggak ada dengeran begitu ya, ada yang berzina dirajam sampai mati, nggak pernah kedengeran ya beritanya di dunia. Nggak ada. Jadi begini ya Bang, makanya itu maksud saya, konsekuen dari hukuman yang diberikan itu tidak dilaksanakan, sehingga kalian mengujuk-ujukkan Yesus ini yang harus dikorbankan untuk melepaskan dari hukuman-hukuman seperti itu. Ketika manusia berbuat dosa, dia membunuh, mencuri, semuanya akhirnya diserahkan kepada hukuman satu, yaitu Yesus harus disalibkan untuk menebus. Ini sebenarnya yang gabrulnya Pak Suki. Bukannya itu yang diharap-harapkan mereka. Kan gini Mbak Nora ya, karena kan mereka tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi hukum itu. Jadi misalnya waktu Yesus dicobain, nih ada orang yang kedapatan berzina, kok kenapa nggak seret juga laki-lakinya? Di sini aja sudah mereka udah tidak adil. Lalu katanya dia, siapa yang tidak berbuat dosa hal yang lain, kamu boleh. Mungkin hal ini kamu tidak berzina, tapi hal yang lain kamu berdosa nggak, melanggar Taurat nggak? Ternyata mereka melanggar. Jadi nggak ada yang berani melempari gitu. Pak Suki percaya kan hukum Taurat itu kan hukum dari Tuhan kan? Iya betul. Nah gini Pak Suki, pada saat hukum Taurat itu Pak Suki percaya itu benar-benar dari Tuhan, terus dikatakan oleh Paulus itu menjadi kutuk, benar gak? Betul. Apa Paulus merubah itu?
Sedangkan hukum Tuhan itu Pak Suki ya, Iya. yang bisa membatalkan itu hanya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh membatalkan hukum Tuhan. Kalau orang itu tidak sanggup melaksanakan, itu orang males. Karena apa? Apapun itu konsekuensi namanya hukum Tuhan Pak Suki. Iya. Hukum Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Yang bisa membatalkan itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Bila manusia itu ya kan tidak sanggup melaksanakan, tapi sekarang pertanyaannya lagi, adakah orang-orang terdahulu yang sanggup? Ada kan? Ada. Jadi pelaksana hukum Taurat itu Pak Suki, itulah kalau di dalam Islam itu wujud ketakwaan Pak Suki. Jadi bukan kutuk, aturan itu bukan kutuk, tapi kalau Paulus mengatakan kutuk, pertanyaannya itu tadi, hak apa Paulus itu merubah hukum Taurat itu menjadi dikatakan kutuk Pak Suki? Iya, maksudnya gini Bang Erwin. Hukum Taurat menjadi kutuk itu karena seluruh bangsa Israel itu melanggar. Nah, karena melanggar dia harus menerima hukuman. Kutuk itu artinya hukuman. Harus menerima hukuman. Jadi mereka hidup dibayang-bayangi oleh hukuman. Karena nggak 613 hukum, bayangin tuh perintahnya segitu banyaknya. Bisa nggak menggenapi semua? Ya kalau melanggar, manusia itu melanggar atas hukum Tuhan Pak Suki, konsekuensinya ya pertama, Tuhan memberikan konsekuensi dosa, itu hak Tuhan. Tentang orang-orang yang tidak patuh, mau semuanya tidak patuh, konsekuensinya atas tidak patuhnya terhadap hukum Tuhan, Tuhan yang memberikan konsekuensi. Terkecuali hukum manusia, itu yang menghukumi manusia. Contoh nih Pak Suki, Pak Suki tidak pergi ke gereja, yang Pak Suki anggap itu aturan Tuhan Pak Suki. Kira-kira yang menghukum siapa? Tuhan Pak Suki kan? Iya, betul. Bukan manusia. Lah ini hukum Taurat, tapi kau yang menghukumi manusia? Si Paulus? Nah ini loh Pak Suki. Gimana coba? Paulus menjelaskan dari pengertian hukum itu yang tidak ditaati itu. Coba dibaca Pak Suki. Tapi coba gini, dibaca Bang, Pak Suki. Perkataan Paulus ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba kata Paulus seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan dengan jelas, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada demikian kepadanya, demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat ya di dalam Matius itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Banyak di 18-nya kan Pak Suki juga udah baca. Sebenarnya ini kisi ini beda loh Pak Suki, antara perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Jangan cocok logi gitu loh. Apa Paulus itu mengatakan demikian, sedangkan itu hukum Tuhan gitu loh. Jadi kalau Pak Suki mengikuti apa kata Paulus tentang hukum Taurat ini, berarti Pak Suki salah satu orang yang telah mengikuti pembatalan hukum Taurat lah. Kalau ini jelas kok. Iya, tentu. Gimana itu? Tapi Bang Erwin, waduh maaf nih, saya harus pulang kerja dari kantor nih. Mas. Iya. Ya, Nanti dilanjut Bang Erwin ya. Ya, Lain waktu. Terima kasih nih Mbak Rama, Sama-sama. Mbak Nora, Mbak Blokir permanen, lalu renungkan Pak Suki, renungkan. Ya, Tapi ini Pak Pendeta nanti jemaatnya kasih tahu Pak Suki. Kemarin kabarnya gini, Pak Yakub Sulistyo itu nonton bareng di gereja, nonton videonya Bang Zuma. Coba bayangkan tuh Pak Suki, cari Yakub Sulistyo itu ya, itu teman-teman ya. Kita melihat Pak Yakub Sulistyo itu lebih objektif ya.
jemaatnya diajak nonton video Bang Zuma tentang menjelaskan kata Allah, bahwasanya memang Kristen itu tidak ada hak memakai kata Allah. Itu tonton Pak Suki, bagus itu Pak Suki. Iya, iya, itu bagus kok, bagus. Saya setuju, nggak apa-apa kok. Nanti setiap ada perdebatan Bang Zuma dengan pendeta juga bagus, supaya pendeta buka mata lagi, baca Alkitabnya lagi gitu. Siap, Pak Suki. Ya, Jadi sama belajar seperti lagi Pak saya Suki ya. juga terbantu juga nih dari Bang Erwin, dari Mbak Rama, semua Mbak Nora. Cuma sayang Mbak Nora keluar tuh. Benar Pak Suki. Jadi kita sama. Sebenarnya kalau diskusi itu secara santun, mengutamakan adab Pak Suki ya. Dengan Iya, keilmuan itu kita sama-sama belajar. Pada saat gini Pak Suki. Pak Suki bertanya ke kami nih, ke saya nih. Pada saat saya belum bisa menjelaskan atau tidak bisa menjawab, bukan Islamnya yang nggak bisa menjawab, itu adalah keterbatasan saya dalam menguasai ilmu tersebut Pak Suki. Tapi insya Allah Pak Suki, Islam itu ada semuanya, jawaban, solusi, aturan, hukum, semuanya ada di Islam. Kalau tentang Islam, semuanya ada dalilnya, jawabannya ada. Tentang seseorang Islam, seorang Muslim yang belum bisa menjelaskan, itu bukan Islamnya Pak Suki, tetapi keterbatasan manusianya itu dalam menjelaskan dan keterbatasan pengetahuannya itu Pak Suki. Iya, setuju, setuju. Bang Erwin, ini ada satu pernyataan atau pertanyaan atau jawaban juga dari salah satu ustadz ya. Saya waktu di mobil denger begini, si ustadz ini ustadz kondang juga nih, dia bilang, gurunya nanya sama dia, kalau kamu suruh pilih, kamu akan milih yang mana? Dia bilang ini, 1 adab atau 1000 pengetahuan. Lalu si ustadz kondang ini mengatakan, saya akan pilih 1 adab. Betul. Jadi di dalam kehidupan ini, dalam beragama atau bertuhan, itu adab memang harus dikedepankan Bang. Keselamatan itu mengarahkan kepada adab atau akhlak ini Bang. Jadi kalau orang hanya bisa berpengetahuan tentang Tuhan, tentang agama, tapi nggak punya adab atau akhlak, itu nggak ada gunanya Bang. Itu gini Mas, Nah, gitu Bang ya. adab di atas ilmu, adab di atas ilmu. Bila kamu beradab akan sangat mudah mendapatkan ilmu. Tapi kalau berilmu, kamu berilmu sangat sulit untuk mendapatkan adab. Iya, lebih sulit mendapatkan adab, karena adab itu didik biasanya harus terdidik dari kecil, dari nol, sangat sulit. Nah, kalau ilmu di mana-mana asal kita mau bisa. Gitu Pak Suki. Jadi adab itu memang di atas ilmu. Kita harus mengutamakan adab. Jadi ya begitulah Pak Suki. Iya, Yesus pun kan mengajarkan adab. Kasihi Tuhan Allahmu segenap apa Bang? Oke, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihi samamu manusia, ya kan? Mengajarkan adab itu Yesus itu maksudnya. Ya kalau bisa beradab juga berilmu Pak Suki. Seperti itu Mas. Tentu Saya seperti itu. menariknya itu Bang Suki, Yesus itu kan 100% manusia ya. Iya Bang, benar. Dia 100% manusia, tetapi dia yang sempurna Bang. Nah, Itu dia masalah, bukan dia pencipta sempurna. langit dan bumi kan? Bukan. Penciptanya Bapaknya Bang, Bapak kita semua. Nah, yang Bang Suki sembah itu siapa? Ya Bapaknya. Siapa Bang? Ya Bapaknya, pokoknya kita panggil dia itu di sana Bapak lah. Bapak kan banyak Bang. Bapak banyak ya. Ya Bapak yang di sorga kan nggak ada lagi. Bapak siapa? Bapak Agus, Bapak Sulaiman, Bapak siapa? Oh, Banyak ya bapaknya. Suara Bang Bapaknya. Kiki ini sembunyi nih. Suara Bang Kiki ini sembunyi kayak di atas, ada kayak di dalam ini. Jadi gak kedengar. Ya. Bapaknya jelas. Yesus. Siapa, Bang? Ya. Bapaknya Yesus Kristus. Oh, Bapak itu Yesus itu sendiri gitu. Bukan bapaknya Yesus Kristus. yang Bapaknya ada itu di siapa sana. namanya? Ya kalau di perjanjian lama ya Yahweh, Yotewahwe, atau dipanggilnya Adonai juga kan, sama aja. Nah, yang Bang Suki sembah itu siapa? Ya Bapak itu yang di sorga. Bapaknya ya. Iya. Oke deh gitu Bang Kiki. Yang tidak terlihat, lain-lain deh. Yang tidak terlihat. ya. Iya betul. Nah, menyembahnya itu dengan cara seperti apa? Nah, menyembahnya itu dengan cara hidup yang taat
melakukan kehendaknya. Nah, itu seperti Yesus itu, Bang. Berarti bukan menyembah Yesus ya? Bukan. Bukan dengan cara menyembah Yesus, bukan mentaati Yesus, bukan ya? Menaati Yesus sama aja menaati Bapa, Bang. Karena kan dia hidupnya melakukan kehendak Bapa. Ya betul, Yohanes 14 nomor 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya. Jadi begitu ya? Oke deh, Bang Erwin. Apa? Saya izin Bang, dulu nih. satu lagi Bang. Apa Iya. yang di Siap-siap Pak Siki. Mau pamit itu Bang Iya. Kiki. Mau Ya, Pak Siki. Oke, thank you ya. Saya turun ya. Iya. Iya, sama-sama. Makasih Pak Siki. Lanjut, ini kayaknya ada tamu ini, Bunda Rahma, Bang Rizal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Suara saya nggak jelas ya Bang Erwin? Kurang jelas. Kecil suaranya Bang Kiki. Iya. Sambil jalan, sorry maaf. Apa? Assalamualaikum. Selamat sore Bang Rizal. Waalaikumsalam, Bang Erwin. Siap. Sehat Bang. Siap. Alhamdulillah Bang. Saya di Jawa Tengah di Solo Bang. Oh Solo, geng. Siap. Iya. Bunda, Assalamualaikum. Bunda Rama. Oh iya, Bang, saya mau tanya sama Bang Juma apa standby nggih? Tadi ada ini. Aduh, ya Bunda Mas Rama Asar. mungkin lagi siapin bukaan Bang Erwin. Ya Bang Ryan, agamanya apa Bang? Saya? Ya, Oh Islam, Bunda. ya apa yang mau disampaikan Bang? Apa namanya? Ya kalau mau tanya sih sama Bang Juma itu mengenai kemarin kalau saya kan juga di Pulau Jawa kebetulan ya, kemarin di Gunung Kidul itu kan ada yang lebaran duluan, mengenai gitu apa ya pendapatnya begitu Bunda, mau tanya aja. Oh jangan Bang, jangan bawa masalah itu. Tentang Tanya itu jangan di pendapat. sini Bang. Nggak boleh Bang, nggak iya, boleh. iya, Itu namanya mengadu domba. Kan Oh gini, iya iya. begini Bang, ini kan dunianya lintas agama tentang Islam dan Kristen, dan intinya Islam dan non Muslim. Jadi Iya, tentang iya. hal seperti itu di tempat kajian. Tanya Oh, tempat iya, Ustaz iya. Rafi atau di mana. Jangan sampai nanti kita salah Iya, iya. tempat sehingga kita memunculkan framing di bawah. Masalahnya itu kan iya. saudara seiman kita Bang. Benar iya Bu. Itu Makasih saudara Bun, seiman. itu aja ya. Ya, jadi masalahnya gini, ya bukannya nggak boleh dijawab, cuma itu kan masalah darah siman. Kita nggak mau jadi sujon. Jadi kalau masalah tingkah laku kita nggak bisa bahas, karena setiap orang punya tingkah yang berbeda-beda. Jadi makanya dibilang jangan lihat orangnya, tapi lihat penyampaiannya gitu. Nah ini room diskusi lintas agama gitu. Karena kan biarlah itu menjadi urusannya sama Allah, itu aja sih. Biarlah itu kan. Ya setiap perbuatan kan kita tanggung masing-masing. Jangan bilang ya Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Kita Islam. Kita Islam. Dabling. Aduh. Itu Bang Juma udah Assalamualaikum bersiul dia. warahmatullahi wabarakatuh, Manggil Bang Juma. Bang Juma bukan Waalaikumsalam. manggil ini kan? Bukan manggil Bunda Maria kan? Kan Manggil Bunda Maria itu tadi. Nanti Burung. datang Bukan ya. Yesus itu Bang Zuma. Oke. Manggil Yudas kayaknya Bu. Yani dipanggil Bang Juma itu, silakan Yani. Apa kabar Bang Juma? Seperti besok, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Bang, biasa. Seperti biasa. Oh, seperti biasa. Ya seperti besok itu tingkat tinggi jawaban tingkat tinggi itu begitu. Bisa bawa-bawa anu napa? Kalau ngomong aja jangan anu jangan gitu. Kejam kali nih. Nah itu tadi kan saya Lanjut. dengar. Anu apanya anu apa anu. Kejam kali. Sabar ya Bang Yani. Bang Yani tengik. Bunda Engel. Rahma, Lanjut. izin pamit ya, tempat Kiki break. Oh iya Bang, ya Bang Kiki. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Bang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Yani. Nah itu kan tadi saya dengar ada yang mau bertanya itu yang Lebaran, ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang minggu lalu itu apa seminggu sebelum itu bagaimana itu?
Bang Kan Juma. sudah tak jawab toh, Bayani. Di sini lintas agama nggak usah bahas itu. Oh, kopi lagi. Gini aja Bang Yani. Yang Wani, kapan kau tobat Menuhankan manusia? Udah gitu, silakan. Apa itu? Pura-pura tungki. Kapan kau tobat Menuhankan manusia berdua? Nak kedengaran jelas. Nak kedengaran jelas suaranya. Astagfirullahaladzim. Bang, kau ada duit goceng nggak Bang? Bang Yani ada duit goceng? Banyak ini. Ayo udah pergi kau ke warung Bang, beli korek kuping, kayaknya tungkian kau. Udah bola balik aku nanya. Iya serius, kalau dengar saya dengar. Tadi banyak anginnya. Kapan Bang Yani? Bang Yani yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Kapan Anda tobat menuhankan manusia? Oh gitu ya maksudnya. Yani Kristen ya. Yani Kristen lanjut. Mumpung belum sore, belum maghrib nih. Kalau mau diskusi dengan Bang Zuma, apa yang mau ditanyakan tentang iman Islam dan apa yang mau disampaikan tentang iman Kristen, silakan. Lagi nak mood ini, naik aja ini. Lagi Kau naik ngapain kalau kau nggak mood? Terus kau naik ngapain kalau kau nggak mood? tanya Mau kabar fitnah aja. dia, mau fitnah dia bunda. Mau cari fitnah dia. Nggak mood. Nanya kabar aja. Sabar host, sabar. Lanjut. Nggak boleh, Aku bukan host loh, Bunda Rama yang Sabar. host. Sabar Bang. Bang. Sabar Bunda. Soalnya kan ya, Bunda Rahma yang dibahas kan itu aja. Itu. Ya, itu pun kok nggak tobat-tobat. Iyalah. Ingat mati loh Bang Yani. Lo kok tiba-tiba mati masih tersesat gimana dong? Yakin aja, intinya yakin. Silakan Daeng. Ini yakin saja modalnya. Modal nggak sesuai Bibelnya. Ya masa hanya modal yakin aja sih? Yakin dan percaya. Ya masa modal itu aja bang? Misalnya Anda dikasih air di botol tanpa merek, Anda yakini itu adalah air minum yang bersih, Anda minum, ternyata isinya racun, gimana itu? Oh beda itu kan itu beda. Cuma kalau ini kan firman, yang saya yakinkan firman itu. Ya sama aja kan bang? Firman maksudnya gimana? Firman itu maksudnya gimana bang? Yang ada di Bible semua itu di Alkitab, isi Alkitab itu saya percaya semua. Nah, bagaimana kalau itu ternyata bukan firman Tuhan? Seperti bagaimana? Maksudnya dari mana Bang Juma tahu itu kalau bukan? Karena semua surat-surat Paulus itu dia katakan dari Paulus. Paulus sendiri ini siapa? Dia nabi. Nah, kalau dia nabi artinya harusnya dia berdampingan dengan Yesus kan? Maksudnya berdampingan gimana? Kan duluan Yesus dari dia. Mana ada, dia sesaman kan? Dia kan ngaku tuh dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa? Paulus kah sebagai nabi dia? Kalau dia sebagai nabi, ya, kenapa dia tidak mendampingi Yesus? Yohanes nabi enggak? Gimana? Yohanes nabi enggak? Murid Yesus itu. Ya Yohanes murid Yesus juga, murid. Nabi juga enggak dia kayak Paulus? Murid Yesus dia, murid. Bukan nabi? Ya nabi juga sih dia. Jadi setelah Yesus masih banyak nabi ya? Bukan, maksudnya muridnya lain nabi, yang nabi ya Paulus. Maksudnya gimana ini? Paulus ini nabi.
Iya, terus kalau bukan nabi apa dia? Nah, mungkin Tuhan kan? Iya, iya. Jadi saudara sudah mengakui Paulus itu nabi kan? Nah, sebagai seorang nabi dia menerima firman dari Yesus, begitu? Iya, semua dari dia, sama dari Yesus semua. Nah, terus kapan Yesus menyampaikan firman ke Paulus? Saya pegang ini, Bang Juma pegang Alkitab, pegang. Jadi nanti saya pelajari itu. Kalau nabi itu kan menerima firman. Nah, Yesus itu sebagai penerima firman, penyampai firman. Berarti kedudukan Paulus dan Yesus sama dong, sama-sama nabi. Ya beda Bang Juma, beda. Kalau Yesus kan dari surga, dia dari surga dia, itu bedanya. Loh, bukannya murid-murid Yesus juga bukan dari dunia ini tapi dari surga juga? Yang mana yang dari surga itu? Maksudnya kita semua ciptaan. Cuma kalau yang menciptakan Yesus kan dia sendiri. Beda. Yesus sendiri mengatakan mereka bukan dari surga, mereka bukan dari dunia, tapi dari surga. Yang siapa yang dari surga? Muridnya Yesus. Di ayat apa itu tertulis? Di dalam kitab saudara? Masa nggak tahu? Yohanes berapa itu? Yohanes 17 coba. 17 nomor 16. Yohanes 17 nomor 14 nomor. Bacakan dulu Bang Juma, saya baru mau ambil lagi. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, mereka juga dari dunia, bukan dari dunia. Berarti Paulus juga Tuhan. Tar, itu di berapa itu Bang Juma? Yohanes 17 16. Iya, tar ya, Yohanes 17 16. Ternyata belum pernah baca malah, Bang. Nah, bukan belum pernah baca, saya kan lihat dulu juga. Baca, cuma kan namanya mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti Paulus juga Tuhan. Gimana? Lain lah. Lah, Paulus juga bukan dari dunia katanya. Kata Yesus tuh, kalau Paulus juga muridnya, maka Paulus juga dari surga dong. Sama seperti aku, kata Yesus. Berarti Paulus juga Tuhan. Tar, Bang Juma. Tadi modal yakin, tapi nggak pernah baca. Kayaknya baru sekali baca kayaknya, Bang. Sudah baca ini, sering baca cuma kan nggak ingat. Pas lihat baru ingat saya. Baca sambil lari gitu ya. Itu kan ada ayat terkait Pak Bang Juma. Iya, sama seperti Yesus. Ketika dia mengatakan dia dari atas bukan dari dunia, ini banyak ayat terkait. Sama, Yesus juga begitu. Makanya kalau saudara mengatakan dia dari surga sama dengan dia Tuhan, berarti Paulus murid-muridnya juga adalah Tuhan. Ntar dulu Bang Juma. Tapi kok error yang satu ini, aku pakai HP aja ini. Yohanes 16 ayat 17 ya, Yohanes. Ntar dulu, ada ayat nanti saya baca itu. Yang Bingung. tidak bingung. Gak usah bingung. Itu juga sudah dibaca sama Bang Zuma. Mas juga nggak percaya orang itu persis juga. Betul itu yang tertulis itu betul. Cuma kan saya mau lihat dulu yang Tar ya.
Jangan dibaca Bang Juma, betul sekali itu. Tar ya Bang Juma ya, tar ya. Bang Juma ini bukan cuma menjawab begitu. Jadi kan bukan saya bilang Bang Juma ini kan teliti juga orangnya. Jadi kalau saya menjawab salah-salah kan ketawain kan. Gitu maksud saya. Loh, ini kan begitu. Saya kan bukan Pandai juga Bang ini. Iya, lanjut Bang, lanjut. Nah, saya begitu Bang Juma, memang kalau untuk nggak bisa langsung saya begini. Ya kan? Bentar ya. Mau semedi dulu kayaknya Bang Zuma. Bang Yani semedi dulu kayaknya. Gimana itu Bang Zuma? Jelas tertulis di situ tapi masih juga bingung itu Bang. Enggak ya, maksudnya tertulis, cuma kan itu kan ada seperti gimana ya? Ada ayat yang terkait itu, nah kita tidak bisa langsung ambil patokan satu ayat itu. Maksudnya dia apa itu? Saya kan bisa lihat gitu lah maksud saya. Sambil nunggu si Yani inilah. Teman-teman yang 833 klan follow lah akunku ini biar bisa aku live. Akunku udah habis semuanya, dilaporin Oten. Lama kali, 1 minggu loh. Seminggu aku nggak bisa live loh. Cobalah kalian follow yang 817. Baru aja terus iya Januari. Jangan lama-lama lah kok Yani baca datanya. Ini HP saya ini error, yang satu di mana itu? Sama lah kayak otak kau error menuhankan manusia. Soalnya kan saya kan bukan seperti Bang Juma, kalau dari seperti siapa itu? Dia kan betul-betul kerjanya itu, bukan kerjanya apa, maksudnya menghafal. Saya ini menghafal kurang memang. Berarti hebat kan Bang Juma? Semua itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Menghafal kurang, membaca nggak pernah gitu bilang Bunda. Iya bilang. Malu kali kok ngakunya iya. Iya, saya bilang iya. Saya juga ada kelebihan. Alhamdulillah. Kelebihan dan kekurangan. Yang ada pada aku kelebihannya memiliki kekurangan banyak gitu banyak ya. Kelebihannya memiliki kekurangan banyak gitu ya. Iya, yang ada pada aku belum tentu ada sama Bang Juma. Yang ada pada Bang Juma belum tentu ada pada aku. Betul. Contohnya Bang Yadi ini ada pada Bang Yadi adalah memakan babi, Bang Juma tidak. Betul itu. Jadi menghafal kurang, membaca nggak pernah, lah kacau. Kita kalau membaca itu tidak langsung. Kalau saya pribadi sih, kalau saya membaca satu ayat nggak bisa langsung satu ayat itu, kita lihat juga ayat yang lain kan begitu. Ya cepatlah kau bacanya, jangan lama-lama. Tidur pula aku nanti. Lanjut yang lain dulu apa? Saya masih cari ini Bang Juma. Cuman Bang Yani doang hotelnya, lanjut kemana? Ngelesnya. Woi yang 818, kalian follow dulu akunku ini. Malas sekali kalian follownya. Jadi Bang, Paulus juga Tuhan Bang. Tidak, dia manusia biasa. Dia dikubur mati. Tapi dia ngaku Bapak. Iya bapak kan bisa juga dia bilang bapak, tapi dia bilang pernah dia bilang dia Tuhan kan. Tapi kan Yesus mengatakan jangan kau menyebut Bapak siapapun di dunia ini. Hah? Jangan kau itu kan ayat terkait lagi yang mana itu Bang Juma? Maksudnya jangan menyebut Bapak terkecuali selain dia, maksudnya begitu. Matius 23 Bang, nomor 9. Jangan kau menyebut siapapun Bapak di atas muka bumi ini.
Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi Paulus ngaku Bapak. Ya Bapak bukan artinya, kan mungkin kemungkinan Paulus itu bilang Bapak bukan artinya, maksudnya gimana sih Bang Yuma itu Bapak, maksudnya dia mengatakan Bapak apa itu Paulus itu? Kalau di Matius berapa itu tadi? 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Gitu loh Bang. Ayat 29 silakan. 23 nomor 9. Oh, nomor 9. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 19, akulah yang di dalam Yesus telah menjadi Bapakmu. Kan Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya kan? Nah, Paulus mengambil posisi itu menjadi Bapa di dalam Yesus. Tapi kalau yang di Matius ini 23 ayat 9 ini kan dia Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Ya, itu. Maksudnya begini, saya menyebut itu Bapak tidak mungkin sih, maksudnya gini, kayak gimana ya, kayak anulah Paulus si Bang Juma, kalau saya panggil Bapak itu yang salah, maksudnya Yesus mengatakan begitu, bukan. Jadi kayak gini, nah maksudnya jangan saya contoh memanggil Paulus itu Bapak, kalau dia yang mengatakan ya urusan dia. Nah, Saya nak panggil dia Bapak. saudara ingat tidak ketika Yesus mengklaim iblislah yang menjadi bapakmu di dalam Yohanes 8? Berarti ada orang yang membapakkan manusia seperti Tuhan. Dan memang betul. Kenapa Kristen ini menjadikan Paulus itu sebagai bapak dalam artian Tuhan? Karena bapak itu ada dua. Bapak yang ada di surga punya aturan-aturan melalui Torah, melalui lisan Yesus. Itu aturan-aturan Bapa yang ada di langit. Itu dibatalkan semua oleh Paulus dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan apa tuh? Membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan semua ketetapan yang ada di dalamnya. Coba. Jadi aturan yang ada dari Bapa yang di langit terhapus semua, batal oleh dengan matinya Yesus. Nah, setelah itu Bapak dari Antioquia bikin aturan-aturan baru. Setelah dia bikin aturan-aturan baru, siapa yang mengikuti aturannya? Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, saudara Yani bersunat kagak? Gimana? Sunat. Saya Sunat. Nah, menurut Bapak dari Antioquia, kalau saudara bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi saudara. Alasannya apa itu? Ya, tanya sama Paulus. Apa alasannya? Galatia 5 nomor 2. Bahkan diulang 2 kali tuh. Sekali lagi saya katakan, kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, supaya saudara kemudian bisa Yesus itu berguna bagi saudara, karena kulub saudara kan hilang tuh dari sejak kecil. Saran saya, cari paha ayam sambung. Cuman saya tidak bisa jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam. Bisa ribet itu, Bang. Mamanya anak-anak pasti akan gelisah. Kenapa ada tumbuh bulu ayam ini? Supaya Yesus berguna bagi abang, sambung pakai paha ayam. Paha orang kan tidak mungkin, paha ayam aja. Cuman sekali lagi saya katakan, begitu sarafnya baku sambung antara saraf Anda dengan daging ayam tadi, dicurigai akan tumbuh bulu ayam. Jadi nanti modelnya kayak bulu tangkis. Menangis-nangis mamanya anak-anak kita buat.
Karena setiap ditemani tidur pasti berdarah-darah karena dihantam sama bulu ayam. Nah, itu celakanya. Gini Bang Juma, misalnya kalau kita mau bertemu itu, misalnya kan begini, saya kan Bang Juma mau tanya ayat ini, bertemunya kita 2 hari kemudian, jadi kan saya bisa jawab. Kalau langsung jawab ini saya kan mau pelajari dulu. Nggak perlu Bang, belajar aja sama saya, gratis pun. Ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak di situ adalah pater dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius 29 nomor 9, di situ juga pater. Jangan kau menyebut pater siapapun di atas muka bumi ini. Coba Anda lihat original teksnya. Jadi kata Yesus, haram hukumnya memanggil siapapun pater. Bukan pater ya dalam bahasa Inggris. Bahasa Yunani pater, F-A-T-E-R. Jangan kau memanggil pater siapapun di atas muka bumi ini. Ternyata Paulus mengaku pater di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Dalam bahasa Yunaninya betul. Sebab akulah yang menjadi patermu. Coba, Yesus mengaku pater nih. Paulus mengaku pater. Makanya jangan heran Bang. Kenapa Kristen makan babi? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen tidak sunat? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian makan babi? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian ibadah hari Minggu? Karena mengikuti pater Antioquia. Kenapa orang Kristen menjadi Kristen? Karena pater Antioquia yang mengajarkan. Kenapa kenapa orang Kristen menjadi Trinitas? Karena pater Antioquia mengajarkan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen kemudian ibadah hari Minggu? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen makan babi? Keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Keinginan pater Paulus. Semua prosesi ibadah Kristen itu berasas kepada asas perintah pater Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan pater Paulus. Itu jelas. Endingnya, atas keinginan siapa orang Kristen beriman kepada penyaliban? Atas keinginan pater Paulus. Atas keinginan siapa orang Kristen beriman hukum Taurat itu sudah batal hanya sampai kepada Yesus masih mati di atas tiang salib? Keinginan pater Paulus. Jadi orang-orang Kristen ini dari sejak dia masuk menjadi agama Kristen sampai dia mati dalam Kristen, semua yang dilakukan itu berdasarkan atas keinginan pater Paulus. Jadi sekali lagi saya katakan, di Kristen itu ada 2 pater. Ada 2 bapak. Bapak yang di langit dan bapak yang di Antioquia, Paulus. Yang mana yang Kristen jadikan acuan? Contoh, ketika Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Batal semuanya. Batal. Nah, sekarang ada perintah jangan engkau berzina. Jangan kau mengingini kemudian milik orang lain. Itu menurut perjanjian lama. Itu adalah perintah-perintah dan keinginan Bapa yang di langit. Tapi semua itu batal. Jangan kau membunuh, batal semuanya. Pater Antioquia bikin aturan baru, jangan kau membunuh. Batal bagaimana itu? Maksudnya Bang Juma, yang itu kan dari Musa, dari ya, batal gimana? Batal, tidak berlaku lagi. Karena Yesus telah membatalkannya di atas tiang salib. Menebus dan membatalkan Bang Juma, menebus. Iya, sama aja kan? Sama kan? Jadi Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk menghapus semua perintah Tuhan. Jadi Kristen di dalam Galatia 5 nomor 1 dan Ibrani 6 nomor 1, Paulus mengatakan marilah kita meninggalkan perintah-perintah dan menuju kepada apa? Kemerdekaan, kebebasan. Bahkan kalau saudara baca Galatia 5 nomor 1, orang Kristen tidak ada lagi kewajiban menyembah kepada Tuhan. Baca Bung, baca.
Ini orang-orang Kristen yang ada di sekeliling kami umat Islam ini adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar Bible. Mereka hanya megang buku Bible ke gereja, sampai di gereja bukunya ditutup. Mereka hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari pemimpin-pemimpin gereja mereka. Makanya ketika dia berdialog dengan saya lah, contoh misalnya, orang-orang Kristen berdialog dengan Bang Suma, mereka akan keteteran. Kenapa? Bang Suma pelajari semua dari nol. Bang Suma itu kuliti itu Bible. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan menghindari umat Islam agar jangan murtad. Pembedanya kemudian adalah orang Kristen yang punya Bible tapi yang paham Bible Bang Suma. Orang Kristen yang ibadah hari Minggu tapi yang mengerti Bible Bang Suma. Kenapa? Karena pola yang ada pada diri-diri orang Kristen itu adalah imani saja apa kata pendeta. Tapi Bang Suma jangan pernah imani sesuatu tanpa dikaji lebih dulu. Makanya Bung, kalau orang Kristen seperti saudara Ferdinand Hutahian ini yang kelak akan mati di atas panggung ketika bertemu saya, itu akan nyata di depan mata. Kenapa? Karena Ferdinand Hutahian itu tidak belajar Bible, tidak mengkaji Bible. Saya tidur Bible, bangun tidur Bible, makan Bible, duduk Bible, baring Bible. Untuk apa? Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih ingin dan masih bisa diselamatkan. Itulah Bang, saya tidak digaji, saya tidak ada keuntungan apapun selain daripada ibadah. Saya menyampaikan seperti ini, saya menganggap ini ibadah. Kenapa? Saya belajar Al-Quran. Setelah saya belajar Al-Quran, saya mengajarkan kepada orang lain. Dan inti dari Al-Quran itu adalah berbicara tentang kitab-kitab terdahulu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Seperti itu Bang Yani. Jadi adalah sesuatu keadaan yang mesti memang disyukuri oleh orang Kristen, utamanya jemaat-jemaat, karena adanya Bang Suma dan kawan-kawan yang bisa dengan narasi akurat absolut berdasarkan dengan substansi yang muncul kemudian di Bible, tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi pulos, tanpa tendensi pingin dikenal atau pingin jadi pendeta atau pingin memungut keuntungan. Tak ada sama sekali. Itu loh Bang. Jadi sekali lagi saya katakan, adalah hal yang sesuatu yang sangat lumrah ketika saya mengatakan, ayolah teman-teman Kristen, sadarilah perintah Yesus ini apa. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di langit. Jangan. Tapi muncul di tengah-tengah kalian seperti Bang Yani mengatakan, kami tidak menyebutnya Bapa, dia sendiri yang menyebut dirinya Bapa. Dengan kata lain, begitu Paulus mengaku Bapa, maka gugurlah ajaran Kristen itu sebagai ajaran keselamatan. Karena ada orang yang berusaha menggiring opini bahwa perintah-perintah yang harus berlaku sekarang ini adalah perintah sang Bapak Paulus, bukan lagi perintah Bapa yang ada di langit. Apa pembuktiannya? Nah, sederhana. Menyembah Yesus itu atas keinginan siapa? Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang jadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8:44. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati oleh hatinya, maka dia akan diselamatkan. Coba. Luar biasa kan Paulus ini? Belum lagi Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Luar biasa Bapak Paulus ini. Luar biasa. Makanya saya katakan bahwa Anda menjadi Kristen bukan karena Yesus, bukan juga karena Elohim, tapi Anda menjadi Kristen karena Bapak. Tapi Bapak yang dimaksud adalah Bapak Paulus. Ini data Bung, ini data. Saya tidak berani ngomong tentang ini kalau saya tidak punya data. Pertanyaan saya, bolehkah seseorang mengaku Bapa menurut Yesus? Ini Yohanes 8 ayat 44 lah, maksudnya iblis lah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iya, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah sekarang kamu ini siapa? Coba kita lihat. Satu, Paulus ini mengaku Bapa atau tidak? Bang Juma? Nah, iya. Gimana Bang? Bang Juma monitor. Aku di sini Paman.
Bang Yani? Sinyalnya jelek itu bang. Satu. Bang Yan? Yani? Sinyalnya cuma satu merah. Oh kirain Merah kodong. Jaringanmu merah kodong. kodong. Kirain kupingnya yang jatuh kodong. Ustinora katanya chat saya cari kok nggak ada chatnya. Ada Bang Zuma di Excel kan, Bang Zuma? Aku nggak lihat tuh. Semalam itu yang chat ke XL itu ada 370-an lebih. Mana? Mbak Noranya nggak ada. Astagfirullah. Serius? Iya benar Bang Zuma, saya sudah kirim ada 2 video. Coba Bang Zuma perhatikan. Yang ada 2 Nora video, Malaysia. Ya, dia kirim kemudian fotonya Buya Yahya. Mana? Enggak, ini Ada. video ini yang penghujatan si siapa itu? Si Vergudok. Oh itu. Coba ping saya sekarang. Oke Bang Zuma. Nomor Excel ke ya? Iya Bang. Bapaknya anak-anak mana? Ustinora. Mana? Sinyalnya aduh. Loh, Bang ini namanya yang kusimpan di sini Abdul Muiz. Pantas aja nggak nyambung. Gimana ceritanya? Abdul Muiz yang tersave di nomor Excel saya. Parah kali lah ini. Ngaku-ngaku Abdul Muiz. Maksudnya apa sih? Tak kira tadi ada nama Bang Zuma yang berbeda tadi Bang. Enggak, ini namanya Abdul Muiz. Ternyata Ustinora nih. Oh iya. Mungkin Sama aku abang bikin baluap ya bang. Ya bang. Bukan Kardoba. Ya kan, nama Sinora aja Abdul Muiz kan, jangan-jangan aku baluap bikinnya kan. Apa maksudnya Paulus mengatakan Udah Bang, dia Bapak? Bukan Bang Zuma Iya. udah tuh. kepada Tuhan. Ini Udah, Bang. bapaknya anak-anak mungkin yang pernah WA aku ya. Saya tulisnya Abdul Muiz. Gak nge itu si Nora itu. Nora kata Bang Juma laki kau yang WA Bang Juma, makanya dibikin namanya Abdul Muiz. Enggak nge dari tadi Bang Juma ngomong gitu, enggak nge. Kau mikirin apa Dia Nora? kabur. Tak ada, ya Allah Bang Zuma aja yang nggak nyimpan Bang, dia kabur. Siapa kabur? Bukan bapaknya yang pernah WA saya ini. Enggak lah, kalau alhamdulillah kalau dia timbulkan wajahnya ya kan, timbulkan dirinya, ini enggak. Maksudnya apaan sih timbulkan dirinya wajahnya gimana sih? Beliau janda. Dia ceritain lakinya Bang. Kalau Bang Juma juga enggak nge. Aduh. Ini akibat terakhir ini, akibat terakhir. Maksud saya itu mau tahu beliau ini status single atau tidak. Maksud saya gitu. Pancingan Bunda. Single Bang, Baca chat single saya dong. parent. Baca chat saya Bang dong. Zuma Balas. simpan nomor saya Bang ya. Iya, baca chat saya sekarang, balas sekarang. Oke Bang. 1 menit kalau tidak balas, ku blokir. Astagfirullahaladzim. Iya Bang, ya Bang. Mana pasien saya tadi? Kabur Bang. Kaburlah kesempatan dia. La haula wala quwata illa billah. Kesempatan dia Abang ngomong sama si Nora, kesempatan dia kabur. Parah kali, Bang. Bang Zuma, Bunda Rama saya izin turun dulu. Makasih atas Oke, sip. ruangnya. Sama-sama. Bang Zuma, lebarannya besok apa? Kamis. Besok, Bang, besok. Oh iya sama ya. Besok lebaran selamat semuanya, lebaran semua Bang. teman-teman. Insya Alhamdulillah ya kita sudah di penghujung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berhubung besok lebaran kan, malam ini malam takbiran. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman yang di bawah dan khusus buat Bang Juma, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segala utang piutangku tolong Abang bayarin. Bah, parah kali, weh. Ngeri kali ini, bahaya ini. Mohon maaf, saya diizinkan nggak ini?
untuk mengucapkan ada salam. suara nggak ada wujud ini bang. Ya Allah, ya Kayak Allah. suara orang Cilegon ini bang. Ya Allah. Nah ini mulai ini framing Pak Bom Bom ini di bawah ini sama Bang Erwin ini. Aduh. Boleh nggak saya diizinkan mengucapkan salam dalam bahasa Arab ya? Nah. Loh. Iya, saya begitu saya kalau mengucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa salon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini yang ngucapin salam. Nora ada typing gini Nora. Baca nih, bacakan typing buat kau Nora. Bunda Nora kalau masih cinta baca kata Hawa biar balik lagi dia katanya. Bacakan apa? Apa katanya? Bacakan Hawa. Kalau kau masih cinta sama laki kau bacakan Hawa baru biar balik lagi dia sama kau. Nggak usah lah, aku nggak perlu. Lagian Nora laki-laki banyak Nora. Apa pula balik sama mantan. Coba yang Pak lain Bom Bom atuh. itu. Pak Bom Bom katanya udah jadi katanya ya. Jadi sama siapa Imbrus? Suaranya jangan lembut Bang gitu. Zuma, Bang Zuma, Ya. itu kayaknya hilal udah mulai kelihatan ya Bang ya. Apa tuh? Enggak. Hilal udah mulai Biasa. kelihatan. Biasa Dek, aja. tanganmu dek. Nanti kena badan tante. Dek, tanganmu dek. Cuman dengar-dengar kemarin itu mau beli kuaci. Mana tadi pasiennya ya? Ayo pasien selanjutnya cepat Bang Juma nunggu ini. Pasien selanjutnya silakan naik. Itu kalau ada Oten yang namanya Awan itu di Jamba itu, dia semalam dia bilang di komal saya, Nora katanya, kamu sudah salah menerima keimanan kamu katanya. Ayo saya balikan lagi kamu, kembalilah kamu seperti yang dulu. Jangan lagi kamu. Sampai Saya nikahin kamu Nora katanya. Mau di ini kayak luka, mau di hipnotis mungkin. sampaikan matikan dulu akalku bilang. Terus didengar sama mama saya kan, saya bilang gini, mak, ini ada cowok ini mau nyuruh kita tuh murtad lagi. Saya dibayar pun 1 miliar tidak akan mau saya menyembah Tuhan manusia katanya. Oh, ibu juga mualaf. Alhamdulillah semuanya sudah mualaf Bang Zuma. Alhamdulillah. Yang di bawah itu kuahira yang dari tadi menghujat di bawah itu menyali enggak itu? Yang di bawah tuh fitnah. Gak ada minta naik dia Bang. Gak ada minta naik. Iya, nggak Dia punya nyali, gak ya. bisa dijam Mbak. Privat. Ngompol sudah. Untuk saudara-saudara Tuan Oten ini silakan naik ya. Nanti naik Anda akan dapatkan bonus ya langsung dari Gurunda Bang Juma itu selamat hari Lebaran. Minal izin wal faizin dari hostnya langsung. Minal Naik izin wal faizin. Bang Emrus Jadi ini semakin berat cobaan, banyaknya fitnah ya Bang Zuma ya. Yang kadang-kadang itu kita mendengar dari saudara kita sendiri, bahkan fitnahan yang tidak tahu asalnya, jadikan framingnya lucu kadang-kadang. Padahal kalau dipikir ya, hasilnya juga apa Bang Zuma? Memfitnah seperti itu. Terkecuali kalau duit ada bonus gitu kan, memfitnah dapat bonus. Iya karena gini ya. Iya Bang Juma ya, apa yang kita dapatkan kan mereka, kalau mereka Islam memfitnah kita kan kita dapat pahalanya, pahala dia ngalir ke kita. Nah kan dia Oten gak ada pahala Bang. Terus apa yang kita dapatkan dari dia Bang? kesabaran, ketabahan. Kita bersabar itu Ya, dapat pahala. Kalau ketika saudara muslim kita itu memfitnah kita, ibaratnya kita ini besi ya, ada karatnya. Nah karatnya itu yang bikin lepas, jadi dia biar jadi kita besi murni lah. Karena begitu, Masya Allah. itu dia, jadi karat-karatnya itu jadi biar Pinter Imrus tumben, pinter sekali Bang Imrus kali ini Bang Zuma. Bener ini. Bang Juma tadi SMS saya, Imrus kamu jawab itu ya. Alhamdulillah. Mas. Pandai juga kawan. Tapi itu si Yakuza kemarin yang memfitnahku, aku bilang kok gak minta maaf, habis kau. Bener, dia habis memfitnahku hitungan 5 menit, kepalanya sakit, perutnya sakit, sampai dia mohon-mohon, maafkan aku bunda, aku gak akan fitnah lagi, maafkan bunda. Sekali lagi awas tuh, rasain kan. Makanya,
Aku kalau nyumpain orang 1 detik aja terkabul gitu loh. Bendahara silakan. Entar sebentar dulu, saya boleh laporan gak nih ke Bang Juma Gurunda nih? Saya kalau di rumnya Mbak Blokir Permane, saya selalu dijolimi, Bang. Saya selalu dianiaya ini, Bang. Gimana, Bang? Saya minta keadilan ini. Ya, curhat itu. Curhat. Dilarang curhat, Bang Imrus. Silakan Dilarang bendahara curhat. kamu. Itu ada bendahara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kamu Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum. wabarakatuh. Iya, sebentar, Ya, bukan sebentar. Islam, Maaf, Bang. ini bendahara yang kemarin ngajakin saya. Yang Siapa kompak ini? dong. Wah, ini bendahara. Oh, Yang kompak. Mujat dia, Bang. manusia kucluk. Kompak jawabnya, satu jawab, satu enggak. Gimana sih? Yang ngapain jawab kau? Koten. Ini ya, yang cuma ngajakin jawab. api nih. Ini kemarin saya. Bang Cuma nggak tahu koten. Kau aku kan tahu kau tukang belajar. Aku sambil tiduran. Tahu lagi kau. Karena kan dia gini, kan Bang pasienku Zuma. dia. Juma ini Biarpun pasienku. di API itu ada bendahara, tidak ada yang memakai profil namanya bendahara API. Lah ini ada, berarti kan siapa coba, Bang? Paulus mengatakan apa di dalam 1 Korintus 19:20, kepada orang Roma saya ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku orang Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang untuk aku sesatkan gitu. Nah, saudara Paulus ini kan dengan tegas dia mengatakan bahwa kepada orang yang mengamalkan ajaran Taurat, aku pura-pura seperti orang yang menjalankan Taurat, supaya aku memenangkan orang yang menjalankan Taurat, meskipun saya sendiri tidak menjalankan Taurat. 1 Korintus 9 nomor 20. Sama seperti pengikutnya ini, aku menggunakan kemudian profil seperti seorang haji, meskipun saya ini tidak suka dengan Islam, supaya saya bisa banyak membodoh-bodohkan orang. Nah, itu sama persis. Juma. Pengikut Paulus itu begitu. Cuma 3 bulan lalu kita mengadakan konsili di Makassar. Kalian mengangkat saya jadi bendahara. Terus keduanya tidak ada bendahara API itu memanggil namanya Juma nggak ada. Paling tidak Bang Zuma itu. Ini kaje loh, Bang. Itu namanya blow on. Udah gak usah, ini tadi gak tahu siapa yang naik. Turunkan aja orang kayak gini. Enggak, mohon maaf. Jangan dinaikkan. Aduh, kenapa? Dia saya mau tanya, dia bisa tahu 3 bulan angka 1 sama angka 2 dan sampai 3 dia nggak tahu loh. Kok bisa tahu dia ada 3 bulan? Gimana nih Oten? 1, 2 dan 3 aja masih bingung dia. Enggak, aduh. Bendahara api bacanya. Coba kita tanya sama Bang Denny ini. Kita tanya ya Bang Zuma ya sama Bang Denny. Gimana kalau melihat orang-orang Kristen yang kelakuannya seperti itu, Bang Denny? Selamat sore Bang Denny. Nah, pantas nggak dibilang itu kayak Paulus itu? Ya seperti Paulus, ketemu orang Yahudi mengaku Yahudi. Jadi ini ketemu orang Islam mengaku Islam, ketemu orang Kristen mengaku Kristen, pakai nama bendahara api, manggil Bang Zuma, namanya bendahara api, pakai nama Zuma gitu kan. Nah itu gimana itu Bang Denny menurut Anda? Memalsukan identitas itu berdosa, tidak boleh. Itu termasuk dalam golongan kebohongan. Pintar sekali abangku ini, pantas dapat istri lagi 2. Katanya Bang 7, dia mau istri 7 Bang. 7. Mantap. Aku didukung Bang Zuma aku. Iya dong. Nanti kalau misalnya mau nikah lagi, saya nyumbang kuaci 1 kontainer Bang. Siap. Iya. Keren Betul. Kayaknya sekarang nih ada yang diincar nih Bang Denny nih. Ada yang diincar akhir-akhir ini. Bang Imrus. Dijadikan istri keempat. Ini saya enggak gini loh. Apa ya? Mau dijadikan mertua maksudnya. Kirain. Karena hari raya Idul Fitri, ya saya menyambutnya dengan kegembiraan. Alhamdulillah. Bang Imrus itu mau diincar, mau dijadikan mertua. Dikiranya Bang Imrus ini ada anak gadis yang udah besar. Ada Bang di Cilegon anak gadisnya. Aduh, Coba tanya sama Bang Imrus itu, anak gadisnya itu di Cilegon, setiap sore nggak belajar ngaji itu live itu Bang. Itu anak Bang Imrus itu. Dari ibu yang mananya? Dari ibu tetangga itu Bang.
Dah, parah juga. Mungkin Bang Erwin, ini mungkin saya bakal kasih tahu sekarang ya Bang Erwin, mohon maaf ini. Itu waktu bilang bidadari Yuni ya, Ibu Yuni yang itu Bang Juma bilang, kata Ibu Runda, kamu nggak salah ngelihat, kamu ngeliat apanya? Nah, makanya saya sejak itu udahlah, saya nggak pernah hubungin lagi itu yang namanya Bu Yuni itu. Wih, sempat juga ya. Sempat Bang, lama orang ini Bang, ada 6 bulan. Jadian. Tapi tak kenapa, tak kenapa Tadi jadi akhirnya tadi Ibrus yang hotel patah itu hati. bendara api 3 bulan. Sekarang 6 bulan. Ini lama-lama jadi setahun ini. Nah. Berarti Bang Baik, Imrus ini teman-teman Bang Zuma 852 di follow dulu akunku ini, di follow biar bisa live, di follow. gitu ya. Pak Denny, boleh nggak kita sambung lagi yang kemarin itu Pak Denny sedikit doang? Kalau kita berdoa kepada Tuhannya orang Kristen ini, itu nyebutnya siapa ya namanya ya? Saya masih penasaran loh. Elohim. Wah, Elohim. Saya cuma 60 detik aja nih ya. Elohim itu sama Yesus ada nggak diakui nggak itu dia? Elohim mengakui Yesus nggak itu, Pak Bang Denny? Ya Elohim itu ya Tritunggal itu Elohim. Ini Tritunggal ini dari mana ya datangnya ya? Ya, kalau dia itu Tritunggal itu mana yang duluan? Tunggalnya apa yang tiganya? Sama bareng lah. Nah, kalau bareng disebutnya kenapa bisa beda ya? Ya namanya beda tetapi satu. Bisa nggak kira-kira kalau Pak Denny ini punya istri 3 ya kan, disatuin dalam kamar lalu dipanggil dalam untuk Bukan keluar bisa, satu tapi nama, istrinya bisa memang 3 Imbrus. Iya makanya. Bukan bisa, tapi istrinya 3. Iya, makanya istri dalam 3-3-nya itu dipanggil dengan satu nama, keluar semuanya langsung dari pintu dari kamar, bisa nggak? Nah, kalau dipanggil yang 3-3-nya nongol. Ayo. Oh, belum tentu. Itu betul itu. Silakan udah 60 detik. Udah Imrus. Bang Zuma, Bang. Iya, Iya. Makasih ya Bang ya, barakallah ya Bang. Thank you Bang. Sama-sama. Iya, sama-sama. Yang ini pasti bertanya-tanya apa sih ini Nora ini ya kan? Nomor teleponnya Pak Jokowi. Anu lah pokoknya. Jadi nomor yang kedua itu nomor Abang juga. Dapat THR kok belagu banget kok Nora, aku sepak kok nanti. THR pula. Itulah, itu nomor yang kedua itu nomor Abang. Iya. Oh iya ya, saya simpan nanti ya Bang. Itu sekali nomornya Abdul asistennya Muiz Pak itu? Jokowi kan? Abdul Muiz itu ganti namanya ya? Gantilah Bang, kok Abdul Muiz? Yang keren sedikit lah Bang, ya kan Umar ya kan? Kok Abdul Muiz? Sumanto. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Penumpas Paulus gitu ya kan? Keren iya. sedikit. Iya. Betul. Sumantri. Katanya mau ke Jakarta ya Bang, dengar-dengar. Insya Allah sudah ada ini panggilan untuk tanda tangan kontrak. Masya Allah. Tapi saya dengar itu ada tuh fitinya siapa itu ya? Katanya Bang Zuma itu fitnah itu ya? Bang Zuma mau berjumpa dengan si Lina Wijaya. Dia yang minta mau ketemu. Ada apa? Kenal aja kagak. Iya ya kan. Jadi seolah-olah katanya si Lina ini kedok dia karena Bang Zuma menyuruh dia tuh menyusup ke Kristen untuk mencari tahu bagaimana. Pikirku dalam hati kurang kerjaan aja kita seperti itu ya. Ada. Rendah kali, iya Bang. Itulah kalau anak-anak tapi bercerita orang dewasa. Jadi ceritanya tuh ngawur gitu Pak. Nora. Iya si Dewi Bu cemburu nih ye. Bukan begitu. Fitnahan itu lebih kejam loh. Gara-gara fitnahan itu Yesus disalib itu loh. Paham? Jadi intinya sekarang tuh banyak sekali orang itu ngetek lah ya. Ibarat Fiti itu ngetek Bang Zuma ataupun membuat satu informasi mau bertemu dengan Bang Zuma dan apapun itu, mengambil sebuah kesempatan mencari panggung
supaya nama mereka itu terangkat. Nah, tetapi mereka dengan kemunafikannya di depan umum kembali dia menjelekkan Bang Zuma. Tapi pada saat menulis ketik Bang Zuma. Disinilah cara-cara mereka itu mencari jemaat ya, mencari popularitas juga supaya dikenal orang banyak. Nah, cara-cara seperti ini. Sekali Rina Wijaya itu menyebutkan akan bertemu dengan Bang Zuma, semua TikTok menyebutkan kan gitu Bang Zuma. Semua TikTok nih, semua debater itu membahas kan begitu. Itu tujuannya. Bentar Bang, saya angkat telepon dulu ya. Lanjut Bang. Lanjut. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Udah datang telepon dari Pak Jokowi. Itu yang tadi maksudnya Bang Erwin. Iya. Iya. Apa tadi beruntung sekali Mbak Nora ya di nge-WA Bang Zuma langsung dijawab ya. Ada yang mau syahadat? Ada, alhamdulillah. Keluarga kata Bang Sika Allah. Oke, saya pamit dulu sama teman-teman di sini ya. Siap Bang Zuma. Saya share link sekarang ya. Oke, sip. Ya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ada yang mau syahadat ya. Masya Allah. Oke, saya pamit sebentar ya. Ntar Oke, aja ya. Bang. Oke, Bang. Siap Bang. Lagian juga orang sudah mau buka ini. Iya. Ya sebentar lagi berbuka puasa. Lagi pula puasa terakhir kan banyak persiapan juga Bang. Iya. Juga nanti malam. Baik. Ada sebentar Bang Zuma. Nanti di sahabat Bang Zuma ada takbir online nggak Bang? Nah, kita ngadakan takbir atau gimana? Harusnya sih iya. Harus itu. Siap Bang. Bang, Oke, Bang. Bang nanti Iya. itu. Aduh. Kalau saya Udahlah tidak Imrus. Mau selalu diolesi kapur. Itu jadi nabi Bang Dewa. Akhirnya Demian dia emosi, nggak mau saya, nabi saya luga gitu kan. Nah, tapi gimana gitu Bang Dewa? Silakan Bang Dewa tanggapi. Sabar Bang. Masalahnya si Demian pilih nomor 2 juga, tapi diklaim oleh si Luga, dia kecewa si Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mute ya Bang Ardi, aku titip Omal. Di sini hujan lebat. Itu nubuatan nubuatan Nabi Luga itu terbukti loh teman-teman. Nubuatan Nabi Luga ada 2 poin yang terbukti, menang dan mutlak. Di atas 50% kan mutlak bro, iya nggak? Karena lawannya kan 2 itu. Menang mutlak. Oh, Demian Gurunda naik Gurunda. Di sini hujan lebat. Gurunda naik. Oke. Langsung tantrum Bang Dewa. Nggak biasa-biasanya dia tantrum, kan tantrum langsung dia. Gini Bang, aku tanya Bang, kenapa ya di dalam Kristen itu Nabi itu dipersempit ya? Ini apa definisinya dipersempit hanya nubuat dan mujizat gitu loh. Hanya dipersempit sampai situ aja. Seperti itu, silakan Bang. Nah iya, aku nggak mau lari ke mukjizat. Jelas nubuatan lu kan berhasil, makanya aku bilang gini. Ya makanya Bang Billy Yahudi itu bilang, Ini udah aku undang Mbak Gurunda di bawah. Mungkin sinyal beliau atau gimana ya? iya. Tunggu bentar ya Bang Radika ya. Sabar. Bang Billy Yahudi apa siapa gitu kan bilang gini, aku nyesel kenapa nggak minta 4 angka gitu Bang Baal. Nyesel katanya, harusnya minta 4 angka. Wah, lu 500 bukan 4. Gak usah kerja itu, jelas.
Ya nggak Bang Dewa? Udah jelas punya minimarket tuh di Jakarta kan? Atau di Bogor lah ya. Yoi. Ini Bang Zuma udah di bawah, cuman belum naik-naik, udah diundang. Udah. Sudah. Sahabat sekalian, para dewan guru yang ada di sini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Aku mute aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Guru-guru saya yang ada di sini silakan dilanjut. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam Dinda Ardiansa. Gimana? Ada yang mau syahadat katanya? Betul Gurunda, ini dari Bapak siapa ini? Radika ya namanya ya? Radika. Ya, Bapak Radika bisa open cam Pak? Ini Bang. Bisa Bang. Siap. Istri anaknya sudah semua Bang, sudah siap semua. Anak saya masih di perjalanan Bang. Oh, anaknya masih di perjalanan? Di perjalanan Bang. Ini yang mau syahadat satu keluarga. Iya, Masya Allah. Sudah banyak ini sudah Bang, sudah menghadiri ini di tempat sahabat saya ini Bang. Masya Allah. Di dekatnya masjid sudah datang semua ini Bang. Satu keluarga ini bersyahadat ya? Iya Bang, ini sudah banyak ini, Allah. Bang. Sudah mau tak disaksikan ini Bang. Ini termasuk Saya merinding loh dengar itu. Entah ini itu Bang, merinding yang karena dengar ngajak ini saya, Kak. yang menuntun saya ini Bang. Ini Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut Gurunda Zuma. Iya, saya nggak tahu nih gimana prosesnya, langsung syahadat atau gimana? Ada tanya jawab kah atau gimana? Jadi tadi begini, Pak Radika ini bersama keluarga ingin melakukan prosesi syahadat. Iya Bang. Nah, karena dia menunggu ustadznya itu malam, makanya gimana pastinya Allah menawarkan Bang Juma ya, menawarkan bagaimana kalau misalkan bersahadat dulu sementara oleh gurunda kita Bang Juma, setelah itu baru dilanjut ke masjid, seperti itu. Dan beliau bersedia Bang, beliau bersedia karena mengingat katanya umur tidak lama, tetapi menunggu keluarganya dulu, istrinya semuanya menunggu, sahadat bersama jadinya Bang. Iya, Masya Allah. Jadi berapa orang yang mau bersyahadat ini? 3. Saya sama istri 2 Bang, anak saya 2. 4 berarti ya? 4. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya merinding ya, dengarnya ini merinding. Entah itu merinding karena ini atau belum dapat THR ya. Latar belakangnya kalau boleh tahu? Kenapa, Protestan atau apa ini? Protestan Bang. Oh, Protestan. Ya. Protestan Bang. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Jadi apa perjalanan selama ini menjadi Protestan kemudian menemukan cahaya Islam itu gimana ceritanya? Saya barusan itu saya kan ada sahabat saya itu Bang, orang Muslim. Bang. Saya tiap harinya itu kumpul sama dia Bang. Ceritanya saya sudah cerita barusan sama Bang Singa dan semua saudara-saudara di sini, barusan perjalanan hidup saya gitu Bang. Iya. Dari Palu sampai Jawa Timur saya mencari itu Bang. Iya. Masya Allah. Jadi kita tunggu anak ya. Berapa menit lagi? Kurang tahu ini masih Bang ya. Soalnya kan saya tidak bisa bertelepon ini Bang. Barusan saya nanya pakai nomor HP-nya teman saya itu masih di perjalanan, bilang gitu. Dua-duanya masih di jalan anaknya. Iya,
Tiga bang, sama istri saya bang. Oh gitu. Soalnya kan satu kelas 6, satu kelas 2 SD bang. Siap. Iya, jadi ini di mana ini bang? Di mana? Ini di dekatnya Masjid Al Huda, di tempat sahabat saya. Jadi saya ke barat sedikit ini sudah masjid bang. Oh masjid. Tinggal jalan kaki bang. Maksud saya di provinsi mana abangku ini? Saya di Jawa Timur bang. Jawa Timur. Sip. Tapi asli saya orang Palu bang. Oh, Sulawesi. Nanti mau dibuatkan sertifikat dari API, dari kami, atau dari masjid setempat? Oh dari masjid sini bang. Oh, oke. Siap. Jadi ini cuma pengukuhan aja ya, persaksian aja ya teman-teman. Iya bang. Gimana? Kita sahadat langsung atau? Kalau berdiskusi itu nge-lag gitu selama berapa bulan ini. Iya, Masya Allah. Bang Singa, cuma sama Bang Ardiansah lagi. Oh. Pernah gitu. Iya. Tapi abang tidak pernah berdialog langsung ya? Tidak pernah bang. Cuma kemarin malam itu di live-nya Bang Singa, saya sampai bilang gini, ada yang ibu-ibu itu yang ngeyel. Makanya saya itu malu sendiri bang. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gimana teman-teman, kita tunggu keluarga beliau atau sahadat aja sahabat kita ini? Sahadat saya dulu bang. Oke, baik. Gurunda. Langsung saya aja. sudah 5 tahun ini pingin bang. Iya. Baik. Kita langsung sahadat ya bang ya. Sampai 5 tahun saya menunggu ini bang. Iya bang. Oke. Boleh simbol tauhidnya satu Tuhan yang tangan kanannya menunjuk ke atas bang. Iya. Mohon izin yang lainnya. Ikuti saya bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Baik, teman-teman, mungkin ada di antara sahabat-sahabat sini yang ingin mendoakan beliau. Waktu dan tempat disilakan. Silakan bang. Mungkin Dinda Indra Mose doanya bagus, mudah diijabah. Atau yang lain? Dinda Ardiansa. Lanjut Gurunda, saya masih Afwan Gurunda. Dinda Indra Mose lah yang berdoa. Sekali-sekali kita dengarkan beliau berdoa. Ayo deh. Bang Ardi aja. Beliau lagi di jalan katanya. Oh kalau begitu bang, mau deh.
Siapa yang mau berdoa? Silakan doakan teman kita. Bang Juma saja, Bang Juma saja. Semua Bang Juma. Dewa ajalah. Silakan Bang Juma doakan untuk saudara kita Bang Radika. Iya, Dan Bang. doakan juga Bang Radika untuk kami semua di sini ya. Semoga kami dalam keadaan baik-baik saja. Dan Dewa doakan cuma satu kok doa Dewa mah untuk Bapak, istiqomah, itu aja. Semoga istiqomah dalam menjalankan Islam. Tadi Dewa pernah mengatakan ke Bapak ya Pak ya, Bapak selama ini mencari yang namanya ketenangan, mencari kedamaian. Selama di dunia Pak, jangan harap Bapak bisa menemukan ketenangan ataupun kedamaian. Kita tidak akan pernah ketemu Pak. Ya, jangankan kita pada saat di dunia, pada saat kita meninggal saja, apa sudah tenang? Belum Pak, belum tenang. Apa buktinya? Masih kita doakan. Masih kita doakan. Itu tandanya belum ada ketenangan. Tenangnya itu nanti. Kalau kapan itu? Kalau sudah ada di surga, baru itu hidup tenang. Ya, selama ini kita hanya berusaha saja mencari kedamaian, mencari ketenangan. Tapi kalau ketenangan yang abadi, yang sifatnya abadi, kesenangan yang sifatnya abadi, itu tidak akan pernah yang namanya ketemu. Karena semua di dunia sifatnya adalah fata morgana. Dewa doakan selalu istiqomah selalu untuk Bapak. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, Bang Juma. Lanjut. Oke. Baik teman-teman, jadi abang saya nih tolong diaminkan doa-doa kita ya. Saya siap. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, kita doakan saudara kita ini semoga dengan keislaman beliau bisa mendapatkan petunjuk yang lebih baik dalam kehidupan beliau. Urusan-urusan beliau tentang duniawi dimudahkan oleh Allah, begitu juga urusan beliau tentang akhirat, dan semoga dari anak-anak beliau ini menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa menjadi tokoh ya, dari keturunan beliau menjadi tokoh agama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Tuhan yang maha pencipta lagi maha penyayang, pada sore hari ini kami kembali menghadapkan wajah kami ke hadapan-Mu ya Allah, dengan mengantarkan saudara kami kemudian untuk menjadi penganut ajaran agama Islam sebagaimana kala beliau Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Terimalah dan ijabah doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Wa jannatan minan nari wa afa indal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana ghafir alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yuhibbul mi'ad. Amin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan jasad dan juga roh serta akal kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dulu sekarang maupun yang akan datang, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya Rabb, angkatlah penyakit kami ya Rabb, penyakit hati, penyakit jasad yang ada pada diri kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana beliau kana stain itu.
Oke, sahabat-sahabat, mungkin ada masukan-masukan atau ada yang ingin dipertanyakan kepada saudara kita, silakan. Forum ini saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Bang Juma ya, soalnya istrinya sama anaknya kan perjalanan. OTW. Iya, silakan. Baik. Silakan Bang Indra. Tempat saya 5 menit lagi buka puasa. Silakan dilanjut. Siap. Dari rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Radika? Atau Dewa minta Pak Radika doakan kami sebagai apologet Muslim untuk diberikan kesehatan kepada kami selalu tetap istiqomah dalam berdakwah. Iya. Baik, siap. Makasih banyak atas doanya ya Pak Radika ya. Semua orang itu Pak Radika ya, semua orang itu menunggu kesalahan ya. Rata-rata sebagai manusia itu selalu menunggu kesalahan manusia. Tetapi halnya berbeda dengan Allah. Allah itu selalu sabar menunggu taubat kita. Itu ya ternyata sekarang Pak Radika sudah mengakui akan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah selalu istiqomah, dan insya Allah akan kami doakan semoga selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Tetap tenang, jalani dengan senang, tak perlu menjadi yang paling terang, cukup dengan redup namun tak pernah padam. Itu yang bagus. Dan ingat pesan dari setiap ulama, ingat 4T: tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib saudara kita, tatap masa depan yang lebih indah, titip doa pada siapa saja yang dekat pada kita agar Allah senantiasa menjaga keluarga kita, dan tetap istiqomah di jalan Allah. Itu ya, supaya kita bisa menjadi pemenang nanti. Baik, di sini ada kakak kita juga, kakak tercinta kita, Uniripa. Ada yang ingin tidak disampaikan, Uniripa? Ya, maaf izin nimbrung sebenarnya. Dari tadi tuh cuma naik pengen ngejar Bang Zuma nih Bang. Nih udah Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir Sebenarnya batin. bisa sih Bang lewat WA, tapi lebih seru juga di publik lah gitu. Dan sekaligus ada Bang Indra Mose nih. Assalamualaikum Bang Indra Mose. Saya pernah terlibat beberapa kesalahpahaman sama Bang Indra Mose nih. Besok kita menyambut hari yang fitri. Semoga apapun urusan kita di dunia ini, kesalahpahaman, rasa tidak suka, sakit hati, digugurkan Allah di dunia ini, sehingga nanti pas ketika saya meninggal nanti saya tidak bawa apa-apa lagi. Bang Indra Mose, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin Bang Indra Mose, karena pas ada Bang Indra Mose juga nih. Iya, saya juga Dinda Indra Mose. Saya juga minta maaf yang sedalam-dalamnya adikku atas kehilafan dan kefakiran ilmu saya. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kita saling memaafkan, mohon kita saling memaafkan. Saya memaafkan semua yang pernah kemudian ya nyangkut dalam hati ini karena kehilafan saya sendiri. Begitu juga saya berharap untuk dibukakan pintu maaf dari semuanya. Dinda Indra Mose, Dewa, semua yang ada di sini, Unirifa, terus saudaraku Singa Allah, Adriansa, semua kita saling memaafkan biar kita kembali fitrah seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Ya itu aja aku mau turun. Ini ada Pak Desugi juga nih. Pak Desugi, sebenarnya bisa sih kita lewat WhatsApp, cuman nggak tahu karena kita terbiasa di publik, nggak apa-apa juga saya di publik. Dengan kerendahan hati saya sebagai seorang murid, adik, anak angkat, anak baptis, entah apapun lah istilahnya, saya memohon maaf buat abang-abang saya, kakak-kakak saya, guru-guru saya, semuanya. Jikalau saya belum menjadi representasi muslimah yang bijak, saya belum menjadi representasi muslimah yang pintar, yang baik. Percayalah, saya on the way ke sana. Saya berusaha struggle untuk istiqomah di situ. Insya Allah doakan saya. Minal aizin wal faizin. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Unirifa, semua manusia memang ada khilafnya ya, termasuk saya juga. Maka dari itu di hari Nan Fitri ini kita mari bersama-sama bermunajat kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa kita ya, dan itu hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Kita juga diwajibkan untuk minta maaf ya. Saya juga
mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bang Indra Mose, Akhi Zuma, Bang Dewa, Bang Ardiansa, siapa lagi, Bang Charlie, Bang Singa Allah, Bang Radika, ya semuanya, dan netizen-netizen yang di bawah juga saya mengucapkan maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih atas dukungan saudaraku selama ini, ya, terus mengikuti dakwah-dakwah kita. Sehebat apapun kita, tanpa saudaraku sekalian kita tidak ada apa-apanya. Tetap jaya, tetap semangat, tetap berdakwah di jalan Allah. Dakwah mati-matian, mati-mati dalam dakwah, tidak akan berhenti berdakwah sebelum mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya juga pamit undur diri ya teman-teman. Di sini udah mau buka. Iya. Udah buka, izin juga. Iya, makasih ya semuanya. Nih, nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Gimana, Dek? Nunggu istri ya? Saya. Iya, kan bisa nanti, Dek. Oh, ya udah. Siap. Soalnya istrinya, anaknya mau syahadat soalnya. Iya. Baik, siap. Siapa yang mau syahadat? Ini Radika udah syahadat tadi. Tinggal menunggu istri sama kedua anaknya mau syahadat. Subhanallah, di hari raya ini kita dikasih hadiah, ya Allah. Masya Allah. Iya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dilanjut, Akhi. Adik-adik semua di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bangun tidur jadi nggak tahu kalau ada yang syahadat. Iya. Masya Allah. Bang Radika dari Kristen mana? Atau dari agama mana sebelumnya? Dari Kristen. Ya, maksudnya Protestan atau Katolik? Protestan. Masya Allah, Protestan. Dan ini anak istri lagi ditunggu dari mana nih? Dari rumah menuju kemari. Oh, Masya Allah. Dan boleh tahu nggak kenapa kok bisa bersyahadat? Maksudnya kenapa kembali kepada Islam itu? Apa alasan yang paling fundamental gitu? Tanya sudah cerita saya tadi di teman. Oh, sudah. Enggak, soalnya satu keluarga gitu loh. Menarik banget kalau satu orang gitu kan mungkin masih oke karena tapi satu keluarga, Masya Allah. Suka nonton debat-debat. Suka nonton debat-debat ini sebelumnya? Iya, suka. Masya Allah, wah luar biasa ya, kok saya yang bergetar hatinya gitu dengar ini. Masya Allah, luar biasa. Iya, satu keluarga, anak, istri, dan saya sendiri. Allahu Akbar. Asli mana abang ini, Bang Radika ini? Asli Palu. Oh, orang Palu itu orang Ambon bukan? Bukan. Sulawesi. Oh, bukan. Sulawesi. Oh beda. Oh, alah beda. Tapi tinggalnya di Jawa Timur. Oh iya. Masya Allah, lanjut. Oke, Bang Singa Allah, naikin mungkin teman-teman yang lain yang ingin diskusi dengan Bang Zuma pada ini. Di sini lagi hujan nih, makanya dari tadi mute aja nih, berisik. Oh iya. Iya, lanjut. Silakan. Lanjut. Tunggu dulu, ini yang anak beliau sama istri beliau jangan ke mana-mana dulu nih sama guru-guru yang lain. Kita siap. Ini ya. Silakan yang lain, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, guru-guruku, kalau ada yang mau dibicarakan. Ya, mungkin Pak Desugi gimana Pak Desugi? Atau Bang Indra nih, Bang Indra dari tadi mute nih. Silakan Bang Indra. Ya, saya mau ngobrol sama Bang Ardiansyah sebentar ini. Karena dalam kurun beberapa minggu ini saya dengan Bang Ardiansyah ini memang lagi ibaratnya dalam kegiatan yang sama, yaitu melawan Jack Cita. Tentang tuduhan dari Jack Cita, Jack Cita mengatakan bahwa Al-Quran itu berbeda-beda. Nah ini Bang Ardi, jadi dari PDF dari Bapak Nasution, Dr. Nasution itu yang ahli qiraah sab'ah, sedikit dari banyak orang Indonesia yang bisa qiraah sab'ah, sudah saya pelajari dan saya lihat catatan kakinya. Alhamdulillah di Play Store saya mendapati semua mushaf dalam satu aplikasi.
Semua musaf dalam satu aplikasi. Jadi di sini ada perbedaan cara baca, ada keterangannya, dan ternyata itu setelah saya pelajari tidak ada perbedaan makna. Kalau memang secara penulisan iya beda, secara penulisan, secara dialek juga berbeda, tetapi tidak merubah makna. Itu kesimpulannya Bang Ardi, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, untuk aplikasinya saat ini ada di tablet saya ini. Mungkin saya akan share, barangkali ada teman-teman yang berminat, karena ini kalau kita perhatikan ini adalah salah satu yang belakangan ini sering ditanyakan sama teman-teman Kristiani. Bahkan kiamat sudah masuk ke ranah ini kalau kita lihat. Nih.